Halo, selamat pagi Kaula Muda. Halo halo semuanya. Selamat datang di acara Himti ini Talk Show yang didukung oleh Himti Binus Bandung nih. Balik lagi nih sama kita yang bakalan nemenin kamu selama Himti ini Talk Show. Kenalin, nama gue Yodi, Dan gue Fatih yang bakal nemenin kalian selama 2 jam ke depan. tapi sebelum acara dimulai kayaknya ada yang kurang nggak sih, Ti? Apa nih Yot yang kurang nih Yot? Jadi tuh teman-teman nih yang pada ikutan talk show tuh belum pada on cam, Ti. Waduh, bener juga nih ya. Ayo dong teman-teman, on cam. Dan dilihat-lihat juga nih Yot, Mm-mm. teman-teman juga ada yang belum rename nih Yot. Aduh, ayo dong teman-teman di-rename dulu serta memakai virtual background yang udah kita kasih. Betul banget tuh. Kalian bisa rename menjadi nim_nama, lalu pakai virtual background yang sudah kita kasih di chatbox. Bener nggak Yot? Betul sekali. Terus teman-teman juga on cam dong. Nah, kenapa sih Yot harus on cam gitu? Nah, gini loh. Kenapa sih kita harus on cam di acara talk show ini? Karena tuh kita bakalan ada interaksi langsung nih dengan beberapa narasumber kita. Waduh, bener banget ya. Ayo dong teman-teman, Hmm, langsung on cam biar kelihatan nih mukanya yang ganteng-ganteng, yang iya nih. cantik-cantik Ini gitu belum kan. pada on cam nih ya, Ti. Mm-mm, Aduh, mungkin teman-teman masih pada ngatur-ngatur ya, Ti ya. betul. Mungkin lagi download gitu kan. Mungkin. Mm-mm. Mungkin kita absen dulu kali Yud ya. Oke, boleh deh. Ada Kak Rosanal, ada Kak Steven, ada Kak Jeremia. Waduh, mana nih Aduh, belum on cam belum pada nih. on cam nih, Ti. Mm-mm. Ya udah lah, Ayo kalau dong. kayak gitulah ya, Ti. Mm-mm. Oke, karena acara ini pengen dimulai, kita pengen beri tepuk tangan dulu dong semuanya. Tapi sebelum itu nih Yot, gue bakal Apa tuh? nyebutin beberapa rules yang ada di Zoom ini nih Yot. Apa tuh rulesnya? Langsung bacain aja. Oke, jadi gue langsung bakal jelasin apa itu rules-nya. Jadi dengerin baik-baik ya. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk on kamera. Nah, kan kata tadi kan udah dijelasin sama Yodi, kenapa sih harus on cam? Karena ada interaksi gitu kan antara peserta dan juga narasumber. Yang kedua, mengganti display name sesuai ketentuan. Tadi udah saya jelasin, menjadi name_nama. Yang ketiga, memakai virtual background biar eye catching gitu kan. Lalu yang keempat, diharapkan mematikan mikrofon di saat acara berlangsung. Kenapa sih, Yot? Karena biar nggak keganggu. Bener banget. Oke, yang terakhir memberikan pertanyaan di link Slido yang tertera di chat box untuk dibahas pada sesi Q&A. Nah, kenapa kita harus kasih link pertanyaan, Ti? Soalnya kan nanti ada misalkan kalian ada bingung-bingung pertanyaan gitu kan, kalian bisa nanya langsung ke narasumber kita. Mumpung ada narasumber di sini ya, Yot ya. Betul sekali. Nanti linknya kalian bisa akses langsung di kolom chat box ya teman-teman. Nah, jika kalian teman-teman masih punya penasaran, pertanyaan, nah, langsung tanyain aja gitu. Betul. Oke, jadi gitu tuh teman-teman rulesnya. Langsung aja, Ti. Jadi kita selama 2 jam ke depan tuh kita bakal mau ngapain aja nih? Jadi selama 2 jam ke depan, kita bakal ngomongin tentang apa aja sih persiapan untuk menentukan enrichment program kamu. Bener nggak, Yot? Bener banget tuh, Ti. Tapi nih ya, sebelum acara dimulai, kayaknya kita kenalan dulu nggak sih dengan beberapa narasumber kita nih. Waduh, boleh Yot, boleh, boleh. Oke, langsung saja kita Oke, sambut. Yang pertama, Bu Eva. Beri tepuk tangan semuanya. Halo, selamat pagi Bu selamat pagi Eva. Bu Eva. Pagi. Bu Eva gimana nih kabarnya nih? Sehat, Bu? Baik, sehat. Tadi pagi Ah, 30 udah ada yang kelas sama saya. Waduh, oh, agak sibuk ya ternyata ya. nanti kita cerita-cerita lagi ya Bu. Akan. Oke, terima kasih Bu Eva. Oke, yang kedua nih Ti, kita bakal sambut Kak Samuel Jason. Pagi Kak Jason. Halo Kak semuanya, halo. Jason. Halo Kak, gimana nih kabarnya nih Kak? Baik, 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 puji Tuhan. Kak Jason ini pengen dipanggil apa nih nantinya nih? Panggil aku Sam aja weh. Oke. Biar gampang, biar pendek ya, Oke, ngapain nanti kita panjang-panjang. cerita-cerita lagi ya Kak ya. Siap. Salam kenal Oke, semuanya. Salam kenal Kak. siap Kak. Oke nih Yot, yang ketiga nih Yot. Siapa tuh? Yang ketiga kita sambut Kak Yeremia Joy. Halo Kak Yeremia Joy. Halo Halo Kak. semuanya. Halo Kak, gimana Kak? Kabarnya sehat? Puji Tuhan, sehat semuanya. Sehat ya, semoga Mhm. sehat-sehat semua. Kakak Kan- mau dipanggil apa nih Kak? Enak ya Kak? Panggil Joy aja deh, biar singkat juga kan. Oke. Oke Kak Nanti kita Joy. lanjut lagi ya Kak ya. Oke, siap. Thank Oke. you. Terima kasih Kak Joy. Ya, Nih, yang keempat nih, Ti. Kita sambut aja langsung Kak Charlen.
Halo Kak Kak Charlene. Charlene. Halo semuanya, Halo, kakak lagi mana nih kabarnya nih kak? luar biasa baik. Oke, nanti kita pengen tahu nih kabar kakak atau gimana sih cerita-cerita nanti ya kak ya. Siap. Kak Charlene ini dipanggilnya Kak Charlene, betul ya? Benar. Oke. Oke, langsung aja Ti selanjutnya. Oke, yang kelima kita sambut Kak Farel. Halo Kak Farel, selamat pagi. Halo, pagi guys. Gimana nih Kak Farel kabarnya? Wah, sehat gila. Jadi budak korporat menyenangkan. Mantap ya. Oke, Kak Farel panggilnya siapa nih? Kak Farel atau Farel Kak aja. Farel aja ya. Waduh, Yo. sudah enak sekali ya panggilannya ya. Yoi. Oke, makasih Kak Farel. Selanjutnya Yodi. Ti, ada satu lagi nih narasumber kita Ti. Siapa nih Yod? Langsung aja lah, nggak pakai lama. Kita sambut Kak Michael Sung. Halo Kak Michael Sung. Halo semua. Halo. Kak. Gimana nih kabarnya nih Kak? Puji Tuhan, sehat sejahtera. Oh, oke, kakak ini pengen dipanggil apa nih? Panggil Sung aja nggak apa-apa. Oke, siap. Oke. Nanti kita lanjut di sesi selanjutnya Kak ya. Siap. Oke, terima kasih. Nah, karena perkenalan juga udah nih, Ti, ya, biar nggak lama nih. Teman-teman juga di sini udah pada nggak sabar nih, Ti. Waduh, bener banget Yod. Nih kalau dilihat-lihat tadi dari perkenalannya sangat menarik sekali ya narasumber betul. kita ini ya. Betul, kita juga sebagai MC di sini tuh nggak sabar nih buat ngedengerin beberapa penjelasan dari narasumber kita nih. Oke. Jadi langsung aja nih, waktu dan tempat Bu Eva kami persilahkan untuk menjelaskan. Silahkan Bu Eva. Hai, thank you semuanya. Sebelumnya saya penasaran nih. Kalian yang di sini rata-rata binus yang berapa sih? 23 ya. Soalnya kan nanti beda-beda nih. Ada 23, ada 24. Yeay, yang 24 udah hebat-hebat, udah persiapan. Ada yang 25 juga gitu loh. Jadi Betul. semangat ya nanti kakak-kakak narasumbernya. Biar teman-teman yang adik-adiknya 25 juga bisa siap-siap nih gitu loh. Mau kemana aja. Terus saya juga sebelum mulai nih ya, mau cek absen. Iya, Bu. Absen. Oke, Bu. Absen biar nama doang nggak gitu loh kan. Kali-kali Oke, gitu boleh loh, Kak. banget, Bu. Iseng. Penasaran dong kuis singkat. Anak 23 yang NIM-nya 23 gitu loh. Masuknya tahun berapa? Di chat dong. Ayo tuh. Ayo nih, masa nggak Ayo ada jawab nih? kakak-kakak dari B23. Kan B23 kan yang mau enrichment kan nih gitu loh. Betul, Bu. B23 masuknya tahun berapa gitu loh. Ayo langsung tulis di Gimana, chatbox ya Bu ya. Iya, Langsung aja ya. 2019, ya benar gitu lah. Oke. Siapa yang jawabannya 2018? Itu sudah NIM-nya depannya 23, depannya terus masuknya 2018. Oke, ya udah. Nah, terus teman-teman kalau yang 24 berarti masuknya tahun berapa? Ayo tahun berapa teman-teman? 2020 ya. Iya, sip. Mewakili teman-teman. Ya, 2025 berarti yang tahun ini ya, 2021 ya. Nah, itu sedikit pengantar sih sebenarnya teman-teman semua untuk teman-teman ketahui bahwa NIM-nya kalian itu adalah target lulus. Ya, target pas masuknya dikurangi 4, oke? Nah, secara kurikulum gitu loh ya, kita sebutnya adalah kurikulum pas tahun masuk. Jadi untuk teman-teman yang 23 berarti disebutnya nanti kurikulum 2019, teman-teman 2024 kurikulum 2020, teman-teman 2025 kurikulum 21. Oke. Nah, sedikit uniknya nih ya dengan kakak-kakak yang lain adalah kalian mulai 2019 ya angkatan 2023 berarti jumlah SKS kalian itu berbeda. Jadi kalau Kak Farel, Kak Joy ya, mereka jumlah SKS-nya adalah berapa ya? 16 SKS ya, di kalian nanti 20 SKS. Tapi detail-detail terkait ya jumlah SKS, bagaimana cara registrasi itu nanti ya urusannya ketika briefing. Briefing akan dilakukan minggu depan sih. Nah, di sini saya akan sedikit membawakan gitu loh ya. Refreshment. Oke. Ini jadi pada udah tahu ya bahwa track ya pilihan enrichment-nya kalian nanti ada internship ya, di sini juga ada perwakilan dari internship yang bisa nanti kalian tanya-tanya ngapain. Terus juga ada research, nggak tahu tadi research jadi atau enggak. Research itu ngapain saja gitu ya. Research itu yang pastinya adalah membuat penelitian, membuat publikasi, itu yang pengen ngejelimet-jelimet ya, kalau katanya jelimet-jelimet
Nah, atau pengen buat robot gitu loh ya, itu nanti silakan ke arah research. Kalian kalau yang mau bisnis, entrepreneur itu juga ada beberapa kakak-kakak yang entrepreneur, nanti juga bisa mendengarkan lebih banyak dari mereka. Community development juga ada ya, membantu masyarakat, yayasan dan NGO serta study abroad. Ini rata-rata semua kita ada perwakilannya nih. Banyak yang bisa kita diskusikan bersama. Nah, tabel ini yang paling penting gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa ke socs.binus.ac.id, ke computer science sama aja sekarang ya. Mau kurikulum Jakarta, Bandung, Malang gitu ya. Kurikulum inti semuanya sama kecuali peminatan. Jadi teman-teman bisa lihat tabel ini yang paling penting dan paling jelimet. Jelimet ya? Enggak lah ya. Ini adalah aturan atau pilihan. Maksudnya adalah ini semester 6 ya, dan ini semester 7. IN itu adalah internship. Artinya kalau kalian model pertama mengambil semester 6 internship, maka semester 7 kudu harus wajib internship. Boleh nggak Bu, aku internship tuh study abroad? Itu pada dasarnya nggak boleh. Kenapa? Karena di sini kamu sudah tanda tangan perjanjian dengan kontrak perusahaan selama 1 tahun. Tapi in case banget nih gitu loh ya, dapat beasiswa ya ke luar negeri, misalnya program pemerintah, negosiasi lah ya, negosiasi dengan perusahaannya. Tapi kita nggak rekomen. Kalau memang sudah punya ancang-ancang, pilihlah track lain. Ini ya model pertama ya teman-teman, internship 1 tahun. Kenapa sih 1 tahun gitu loh? Karena kalau kalian 3 bulan baru di perusahaan itu baru pemanasan, kayak di BINUS lah ya, kemarin kalian 1 semester jadi mahasiswa juga belum kerasa gitu. Setelah 1 tahun baru kerasa kan benar-benar jadi mahasiswanya. Nah ini juga demikian. Oke, semoga nggak kecepatan. Research juga kudu harus wajib 1 tahun. Kenapa? Ya masa sih tadi pengen buat robot, terus atau masa sih tadi pengen buat aplikasi apa gitu ya yang lebih ke research. 6 bulan kayaknya susah sih menjadikannya, jadi biar hasilnya bagus ya jadi 1 tahun. Terus kemudian enrichment juga, enrichment gara-gara IN. Entrepreneur, bisnis juga harus kudu 1 tahun. 1 tahun karena di sini prototyping, pengembangan dan selanjutnya semester 7 disuruh cari duitnya dan juga pitching cari investornya. Itu siklusnya ya teman-teman ya. Jadi ini harus diketahui dan dikuasai dulu. Itu adalah standar aturan basic sampai kondisi sekarang. Next-nya adalah community development. Ini cara bacanya semester 6 ya, semester 6 di community development. Maka semester 7-nya boleh ke mana saja? Boleh ke internship. Ya, beda ya, khusus gitu loh. Jadi aku pengen nyoba yang lain dulu deh, internship juga pengen coba sih nanti kalau dapat gitu loh. Nah, boleh kalian ngambil community development dulu, ya bantuin yayasan dulu buat baik dulu deh ya, sosial dulu, baru nanti cari duit ke internship. Ya, boleh juga dari community development, iya aku pengen lanjut deh tetap community development itu juga boleh. Oke, atau boleh community development ke study abroad. Oke, ini kondisinya ya, teman-teman. Kemudian study abroad. Oke, kalau misalnya saya study abroad dari semester 6, saya bisa ke mana saja? Bisa ke internship, community development, atau study abroad. Tetap lanjut study abroad. Yang nggak boleh itu adalah ke research ya dan entrepreneur, karena nggak sanggup ngejarnya sih. Nah, di sini ada ETC nih. Ya, ETC itu apa sih? Gitu loh. ETC itu adalah yang unik-unik. Contoh, kampus Merdeka gitu loh ya, atau program pemerintah yang lainnya itu nanti bisa masuk kategori sini. Oke. Ini teman-teman mungkin adalah sedikit pengantar dari saya. Sisanya hari ini kan model kita adalah talk show ya, jadi lebih banyak diskusi. Moga-moga mendapatkan gambaran dulu ya, detail anak 23 ya, jangan nanyain saya ya. Bu, kapan mulai ngisi link? Tunggu ya, minggu ketiga bulan Oktober kita akan mulai briefing dan juga mulai pengisian. Thank you. Saya kembalikan kepada MC Fatih Dayodi. Oke, Terima kasih Bu Eva. Penjelasan Beri sangat tepuk menarik tangan ya. dulu dong ya, beri tepuk tangan dulu ya. Nih, tadi itu kan kita dengan menjelaskan kata ini dulu pengantar dulu sebelum kita langsung intern gitu, Ti. Nah, Betul sekarang banget tuh ya. kita pengen ini nih, teman-teman tuh pengen tahu nih, gimana sih orang yang turun langsung ke lapangannya gitu loh, Ti. Bener banget ya, bener-bener. Nah, Oke. namun selanjutnya nih kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Betul banget, yang turun langsung ya.
Oke, selanjutnya nih. Kita mau nanya-nanya sama Kak Farel nih ya. Betul. Nah. Hadir. Nah, Kak Farel nih tadi ngambilnya enrichment yang mana ya? Betul tuh. Yang internship aku ngambilnya. Oh, kakak yang yang internship ya. Tuh. Tapi denger-dengar kakak ngambil Apple Academy juga nggak sih? Ya itu, jadi internship itu kan magang kan. Magang itu bisa di mana aja. Dengan di perusahaan partner yang, ya bisa perusahaan yang partner sama BINUS, atau kayak kalian udah nemu internship duluan di mana. Nah itu bisa. Nah kalau aku kebetulan ya internshipnya di Apple Developer Academy ini. Boleh ceritain nggak Kak? Ya. Ini gimana nih Kak? Agak sulitkah atau gimana nih? Boleh ceritain nggak pengalaman kakak di Apple Academy di Enrichment internship ini gimana Kak? Jadi sebenarnya kalau di Apple Developer Academy ini, kita bukan kerja sih jadinya. Lebih kayak belajar lagi. Belajar yang dibayar gitu. Nah, di sini tuh kita belajar, ya gue nggak tahu kalau yang lain gimana, tapi kurang lebih sama. Kita belajarnya langsung terjun ke real project itu. Kita dikelompokkan sama orang, kita ketemu langsung ke real project. Nah, terus di kelompok kalian itu nanti kalian sendiri yang nentuin semua. Nah, di situ kalian yang nentuin sendiri mau siapa yang mau jadi project manager, siapa yang mau jadi designer, siapa yang mau jadi engineer-nya, dan lain-lain. Nah, itu di sana tuh ada mentor kan, ada yang ngebimbing kita lah istilahnya. Nah, di sana tuh mentor kayak cuma ngarahin doang. Oh, kalian better do this, kalian better do that, kayak gitu. Oh gitu, asik juga ya. Iya, asik ya. Nih Kak, aku pengen nanya nih Kak, karena dengan atas nama Apple Academy ya, nggak mungkin dong teman-teman nggak tertarik gitu ya kayak. Nah, itu boleh tahu nggak kita gimana sih prosesnya tuh, sulit kah atau apa? Terus alasannya juga dong Kak, mungkin teman-teman di sini tuh pengen tahu gitu. Proses apa nih? Proses masuk ke Apple Academy-nya dari alasan gitu Kak. Oke, jadi ini aku mau share screen boleh ya? Oh boleh Kak, silakan. Bentar, aku mau. Oh. Cukup seru ya untuk Apple Academy ya. Tadi soalnya dengar-dengar juga kan di Apple Academy itu dikasih kayak grup gitu kan. Nah grupnya itu tuh kayak kita bisa milih sendiri, ini desainernya si ini. Misalkan nih kita berdua nih Yot, masuk Apple Academy kan, misalnya gitu kan. Misalkan. Ya kan. Lo jadi desainernya, lu jadi project manager, asik juga ya Teh. Ini karena Apple Academy itu loh, ini kan cukup membuat menarik gitu, cukup membuat perhatian gitu. Gimana Kak? Udah ininya? Oke, ini dia. Nah, jadi gini, prosesnya tuh cukup panjang. Kan enrichment tuh mulai, sekarang kan 2021 ya. Betul. Nah, itu kan 2022 nih. Internship tuh kan mulai dari Februari. Aduh, jelek banget. Februari nih ya. Sampai ke Februari tahun depan lagi. Ya kan? Sampai 2023 berarti ya? Paling banyak anak 23 nih. Nah, kalau misalnya perusahaan lain tuh dia mulai rekrutmennya di Oktober, rata-rata Oktober November gitu, Apple Academy itu udah mulai sejak Maret. Sejak Maret April. Dia udah buka pendaftaran dari awal. Nah, itu dia makanya alasan aku waktu itu daftar Apple Academy itu kayak oh ya udah iseng aja dulu coba. Kalau misalnya lulus, untung dapat. Kalau misalnya nggak lulus, ya udah bisa cari lagi yang lain. Gitu alasan aku. Oh, berarti itu sistem masuknya itu gimana Kak? Dia seperti tes kah atau gimana kah gitu? Ya, kalau masuknya itu ada 3 tes. Yang pertama ada tes logic. Terus kalau misalnya kalian lolos tes logic, kalian bakal interview kayak biasa. Cuma interviewnya juga itu bukan kayak kalian yang ditanya kenapa kalian pengen masuk sini bla 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 bla, nggak kayak gitu. Tapi interviewnya itu lebih kayak fokus group discussion, di mana kalian dibentuk ke dalam 2 buah kelompok, terus dikasih satu topik, kalian harus bahas sama kelompok kalian, nanti didebatin. Itu buat ngelatih skill kolaborasi sama public speaking kalian. Seru sekali ya, kebentuknya ya. Berarti interviewnya tuh nggak kayak ditanya-tanya ya? Nggak ditanya-tanya. Jadi bener-bener ya mereka pengennya tuh narik orang yang
yang ya bisa kolaborasi gitu. Jadi nggak individualis gitu ya? Betul. Oke. Nah, aku Nah, tuh alasan penasaran yang kedua ya. kenapa gue pengen banget masuk akademi? Satu, Oh, dua, dapat free sama gitu ini Kak lagi di dipakai fasilitas laptop. ya? Iya. Oke. Mungkin Gokil ya nanti teh. kita lanjut lagi ya Kak. Di akhir sesi nanti kan kita ada sesi pertanyaan tuh. Ah, Nah, nanti teman-teman tuh bakal nanya tuh nanti ke Kakak. Oke, kita lanjut di situ boleh lagi Kak. banget. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong atas penjelasan dari Kak Farel nih. Oke, kita sambut aja ya yang ini narasumber yang selanjutnya kedua ya? Ti. Oke. Nah, kita sambut narasumber yang kedua adalah Kak Jason. Halo Kak Jason. Halo Kak Halo Jason. semuanya. Aduh, gimana nih? Udah siap belum Kak untuk menjelaskan nih Kak? Siap dong, Oke, siap. kita pengen tahu dong Kak. Kakak Iya, tuh boleh, ngambil boleh. enrichment apa tuh? Iya, jadi selama hampir di setahun ini ya, belum setahun soalnya aku ngambilnya enrichment research nih, gitu. Jadi kalau kalian yang tadi teman-teman lihat, selain ada internship, ada berikutnya tuh ada research. Nah, aku ngambil di situ tuh research gitu. Oke, research itu kayak apa tuh Kak? Mungkin teman-teman tuh masih bingung nih. Boleh dong Kak? Research itu Contohnya aja kayak deh. apa? Contohnya ya. Jadi mungkin aku bisa ceritain apa yang Oke, aku boleh banget Kak. riset yang kemarin, topik yang lagi dikembangin mungkin ya. Boleh, Boleh, boleh Kak, boleh, banget boleh. Kak. Jadi kalau teman-teman di track research ini tuh teman-teman berkesempatan nih buat teman-teman upgrade diri teman-teman di apa ya, di skill research gitu dalam bikin ya. Contohnya tuh kalau kayak aku nih, kebetulan kan aku emang di streamingnya IoT ya. Teman-teman mungkin kan kalau buat yang Binusian 23 mungkin sekarang udah di dalam streaming, buat yang berikutnya nanti mau milih streaming kan. Nah, pasti itu teman-teman pilih streaming yang memang sesuai sama minat kalian. Nah, kalau kebetulan aku ini minatnya di IoT dan memang sebenarnya itu salah satu alasan aku masuk elektronika gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar kayak microcontroller yang kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh cukup jadi minat aku lah dari zaman aku SMA. Nah, kebetulan kemarin riset aku tuh sekarang aku lagi bikin gimana caranya buat kita bikin smart gardening gitu menggunakan sistem IoT gitu. Nah, itu sih riset aku belakangan. Jadi kita belajar nih gitu pembimbing dan mau ngapain ya, apa nih yang bisa kita riset, kita mulai nih baca-bacain jurnal mungkin yang udah ada gitu ya, kita baca-bacain jurnal kayak mungkin dari MDPI, IEEE gitu, pokoknya seru lah, jadi kayak siap skripsi gitu ya. Tapi nggak kok, tenang, nggak seberat itu karena kita bareng-bareng, kita nggak sendiri. Aku kebetulan berdua sama teman aku, ada Gregorio namanya. Jadi di research ini serunya mungkin kan kalau kayak internship gimana perusahaannya ya, kalian diterima sama siapa. Nah, kalau di research ini kalian bisa bentuk tim sendiri nih, kalian mau berdua mungkin, bertiga mungkin. Nah, kalian kerjain bareng-bareng research itu, kita sama-sama teliti bareng. Kalau kebetulan kemarin aku IoT itu ya, jadi aku mulai dari bikin si perangkaian elektronikanya ya, hardware-nya, mulai dari sensornya, microcontrollernya, nanti nyambung ke layar lain-lainnya, lalu aku set up backend-nya juga gitu ya. Backend-nya pakai kemarin pakai PHP dan lain sebagainya macamnya, bikin REST API, nanti konekin API-nya sampai nggak display. Nah, kebetulan kemarin nggak display-nya baru pakai web sih, kayak gitu kurang lebih. Dari dengar ceritanya tuh asik banget ya. Menarik banget ini. Gokil. Jadi gak cuman apa ya kita belajar secara bikin yang kayak tadinya juga ya. Jadi kalau dibilang tadi ada ngodingnya, iya tetap masih ngoding kok. Tetap gak yang jadi kayak kutu buku bacain jurnal orang, gak gitu banget. Tapi tetap kita jadi referensi. Nah, dan output akhirnya kita tulis itu jadi sebuah jurnal mungkin kayak gitu sih. Gitu. Seru kok. Asik ya. Asik ya, aduh. Jadi pengen Kirain tahu tuh juga. cuman kayak baca-baca buku gitu. Enggak dong, enggak gitu. Ada ngodingnya juga gitu ya. Kira-kira nih Kak, kan yang masuk IT itu kan belum tentu nih ya, semua orang tuh emang passionnya di IT gitu Kak. Betul. Oke, nah aku pengen tahu nih, karena ngelihat ceritanya tadi tuh, kita tuh masih bisa memungkinkan nggak sih orang yang nggak punya latar belakang dengan ngoding gitu-gitu tuh bisa ikutan gitu. Tapi tetap have fun gitu sih Kak.
Oh, kalau di research mungkin-mungkin aja ya, karena kan Oke. balik lagi ya, tadi di research aku juga bagi tugas kebetulan sama Mm-mm. partnerku, nggak semuanya ngoding. Kayak contohnya aku kurang jago nih dibikin di bagian back end, aku lebih ke front end gitu. Mungkin kan nggak semua ya bisa ngoding back end gitu ya, mungkin mainan data structure-nya gitu kan, MVC-nya tuh. Nah, aku bagian kayak ya udah aja nih front end-nya. Jadi memungkinkan kok gitu, karena kita kan tim ya di research ini, kita bisa sama-sama bareng gitu. Mungkin kalau kamu lebih jago mungkin di bagian aplikatifnya, mungkin kamu juga punya teman tapi mungkin dia lebih oke nih di bagian nulisnya gitu. Oke, jadi mungkin lebih banyak nulis draft jurnalnya sama dia kayak gitu-gitu. Jadi memungkinkan banget sih di research ini, nggak harus bener-bener kayak wah pokoknya jago banget ngoding gitu, enggak. Oh, Karena baik berarti lagi kakak ini gimana pun, balik lagi gimana jagonya researchnya. ini ya. Berarti Apa nih? kakak ini jagonya front end gitu ya. Tampilan percantik gitu ya. Ya lebih ke arah front end. Tuh Sebenarnya teman-teman kerjaanku udah ya. banyak nggak ngoding sih. Lanjut. Oke tuh teman-teman nih, teman-teman kalau masih ada yang khawatir, tuh gimana aku nih nanti kayak gimana ke depannya tuh, jangan khawatir ya. Dan kita dengar ceritanya tadi tuh tenang aja kok. Semua tuh nanti Iya, bakal dibantu ya kayak nggak kerja sendiri ya. betul. Betul, kita punya dosen pembimbing juga yang pasti siap banget ngebantuin kita gitu. Karena kita Tuh. hitungannya tuh kita bukan riset sendiri, tapi kita riset bersama dosen gitu. Jadi nanti teman-teman dibimbing gitu. Apalagi kan mungkin aku belum mention ya benefitnya. Apalagi kan kayak Oh, secara tulis menulis gini tuh kayaknya susah banget ya buat anak IT. Kayak jangankan gitu deh, bikin dokumentasi codingan aja nggak dikerjain, Betul. gimana bikin draft paper dan lainnya jurnal gitu ya. Tapi di research ini aku merasa terbantu banget karena jatuhnya ya teman-teman nih sekarang kan aku kebetulan udah mulai buat ngambil skripsi nih di semester 7 gitu kan. Nah, kebetulan juga ini salah satu yang aku syukuri ya ketika masuk research. Jadi apa yang lagi aku researchin ini tuh aku kembangin buat skripsi aku, dan itu boleh banget. Jadi aku udah curi start skripsi dari semester lalu gitu. Jadi di saat orang lain baru mulai mikirin skripsinya apa ya di bulan ini. Nah, karena aku dari kemarin research, nah itu tuh boleh banget buat research kita kembangin buat skripsi kita pribadi. Itu sih serunya. Jadi aku udah lebih banyak nih resource yang buat aku pakai buat deskripsi jurnal. Udah ada, daftar pustaka udah ada. Jadi itu sih enaknya. Jadi sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui lah gitu ya. Orang lain mah sambil menyelam minum air gitu ya. Ini mah sekali Iya, menyelam hmm, 2-3 pulau terlampaui gitu. betul. Kalau Gitu. kakak nih, aku mau nanya nih, kakak ada nggak nih kalau di research itu keluh kesahnya gitu, ada kesulitan nggak nih? Kesulitan ya, kesulitannya mungkin karena kalau kemarin tuh kan aku research-nya kan kebetulan banyak berkutat sama hardware ya, dan kemarin kan aku tuh sempat buat yang si Tamarin itu tadinya mau diaplikasiin gitu kan, kayak di satu tempat gitu ya. Cuman mungkin ini mah karena pandeminya aja ya, jadi kayak susah ketemu sama teman, susah ketemu sama dosen pembimbing gitu aja sih. Tapi kan secara hardware ya nggak bisa gitu kan, hardware-nya iya gue iya. suruh dikerjain di Google Drive ya nggak bisa. Gimana caranya nyolder di Google Drive? Coba tell me gitu ya. Ya, betul, 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 betul. Oke. Ya, tapi seru lah so far soal research. Mungkin awal-awal itu aja ya, nggak ngerti ya gimana caranya bikin nulis-nulis gitu. Karena kurang jago sih, aku jagonya lebih ngomong daripada nulis gitu. Nulis paper gitu kan, bab 1, abstrak, kayak aduh gak suka banget. Tapi ya mulai menyukai lah semenjak masuk research ini. Dan ternyata kepake di skripsi. Itu sih poin banget menurut aku. Gitu. Berarti sambil ngerjain research, sambil ngerjain skripsi. Wah, Bisa gokil. dibilang gitu. Gitu ya. Iya, sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui, guys. Gimana nih, Yot? Asik gak, Yot, kalau menurut lu, Asik Yot? ya. Aku Asik. denger nih asik, kayak pengen juga sih langsung turun ke internship gitu ya. Research sorry ya, research ya Bener. kayak. Tapi Iya, nih kan research. nggak cukup dong kita cuma tahu research aja nih, Ti. Mungkin Mm-mm. kita nanti bisa next jauh nanti kayak tadi nih kita udah tahu yang internship, udah tahu yang research. Nanti kita tahu lagi nih yang lain-lain tuh kayak gimana, kan mungkin lebih seru juga ya. Betul, Yot. Oke, Kak pengen tahu dong satu lagi pertanyaan nih, boleh ya Kak ya? Boleh banget, boleh banget. Alasan ini nih Kak, alasan Kakak memilih research tuh kenapa Kak? Waduh, ini personal ya. Yang boleh dijelaskan aja Kak. Boleh dijelaskan. Aduh, kasih tahu nggak ya? Sebenarnya ini personal ya, udah lah ya, buka-bukaan aja ya. Sebenarnya kenapa ngambilnya research itu panjang sih ceritanya. Jadi ya Farel juga bisa mungkin menceritakan kisah perjalananku, asik gila kan. Ya, jadi sebenarnya semenjak kemarin semenjak kemarin pandemi lah, jadi aku tuh mulai ada beberapa kerjaan freelance gitu. Nah, jadinya aku mikir kayak
lebih pengen fokus di freelance dan ya soonly mau bangun bisnis sih gitu. Jadi kayak mau fokus sambil fokus di situ jadinya kayak aduh kayaknya kalau internship kan jadi seakan-akan ya itu. Jadi aku memilih research biar sekalian tujuannya itu sih menyelesaikan skripsi. Personal banget sih emang mungkin beda-beda lah tiap orang. Tapi kalau temanku itu emang passionnya research sih. Jadi kayak kebetulan lah partneran sama dia. Jadi kita berdua sama-sama research dan kebetulan juga hobinya sama di IoT. Gitu sih sebenarnya. Terima kasih Kak Jason. Iya. Mungkin kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya sama Kak Jason ini. Boleh banget. Oke, karena Kak Farel udah, Kak Sam juga udah nih, Ti. Selanjutnya aja kita sambut. Kita mau bahas apa nih, Ti? Selanjutnya mungkin kita langsung panggilkan saja ya. Boleh tuh. Siapa tuh, Ti? Boleh dong kita panggil. Kita sambut Kak Michael Sung. Halo Kak Michael Sung. Halo. Halo Kak. Waduh, asik deh ya. Kak, nih kita mau nanya-nanya nih Kak. Boleh. Kakak nih ngambil enrichment yang apa ih Kak? Aku semester 6 kemarin ngambil study abroad. Oh, study abroad. Study abroad-nya kemana nih Kak? Aku ke South Korea. Wow. Kok bisa tuh Kak? Boleh dong kita tahu kenapa itu bisa ke Korea gitu Kak? Jujur, nggak tahu aku juga. Tiba-tiba entah berangkat ke Korea. Tapi memang sebenarnya aku ada mau ke Jepang kan. Oke. Maaf ya. Sebenarnya aku mau ke Jepang. Cuma karena nggak ada jurusannya ya udah aja aku ke Korea lah. Ya udahlah gitu loh. Sebenarnya gitu sih. Itu tuh pilihan sendiri atau emang dari BINUS-nya itu memfasilitasi ya Kak? BINUS-nya yang ngasih kita listnya. Ada mau list ke univ mana aja gitu. Kita tinggal pilih sesuai dengan jurusan kita yang kita minati. Begitu loh. Ada pengaruhnya gitu nggak sih Kak? Antara kita memilih yang dalam Indonesia atau yang dalam luar negeri gitu Kak? Pengaruh dalam pembelajarannya maksudnya? Pemilihannya itu loh Kak. Pemilihan dari enrichment-nya itu Kak. Atau sama aja ya kayaknya ya Kak ya? Sama aja sih ya. Oke. Kalau dari saya mau nanya nih Kak. Kakak nih milih tuh ada alasan tertentu nggak? Iya. Atau karena gimana gitu? Yang karena studi abroad nih Kak. Ada sih, karena aku dari dulu banget pengen cobain belajar di luar negeri itu rasanya kayak gimana sih? Oh ternyata kayak gini seru banget gitu. Jadi pengen melajarin. Kira-kira tuh aku tuh sebenarnya dulu tuh pengen apa yang nggak orang lain punya tuh aku punya gitu. Jadi aku mau cobain study abroad gitu loh. Oh, gitu. Kakak nih di sana tuh mempelajari apa Kak di South Korea nih? Aku mempelajari cyber security. Wow. Cyber security ya. Gokil. Boleh dong Kak diceritain dari awal tuh sampai sekarang tuh kayak gimana Kak perjalanannya kalau boleh tahu? Atau enggak poin-poinnya deh kalau Kakak pengen ceritain buat teman-teman yang ada join pada talkshow ini Kak. Aku ceritain dari awal aja ya. Nah. Boleh. Jadi tuh aku sebenarnya ngambil study abroad ini tuh sebenarnya benar-benar random banget gitu loh. Jadi benar-benar bilang, "Mi, aku mau study abroad." Ya, sok. Oke. Ya aku coba daftar, interview, wah keterima. Dan keterima itu waktu ke Korea tuh cuma 2 orang. Dari yang ngedaftar tuh sekitar 35 orang kalau nggak salah ke universitas aku tuh. Jadi cuma 2 orang doang, aku sama teman aku begitu. Terus ya mulai dari situ aku mulai ngerasa wah bener-bener mantap banget lah ini, bener dream come true dari zaman dulu pisang gitu loh. Ya terus, gitu sih. Asik ya Ti ke Korea, jadi pengen nih ke Korea ya. Aduh, jadi pengen deh. Apalagi tuh ada yang pengen bermimpi, aduh pengen ketemu apa-apa Korea gitu Kak. Kalau nih saya mau nanya lagi nih Kak. Kira-kira kalau milih study abroad itu ada yang dibutuhin nggak Kak? Requirement-nya gitu ya? Ya, betul. Yang pertama TOEFL-nya tuh harus minimal 550 minimal. Terus IPK-nya tuh 2,75. Sama itu sih, itu aja sih requirement paling pentingnya mah. Sama niat ya Kak ya. Sama setidaknya bisa bahasa Korea dikit-dikit lah. Soalnya di sana nggak banyak yang bisa bahasa Inggris gitu loh. Pembelajarannya juga pakai bahasa Korea ya Kak ya? Enggak, kalau di sana karena kita international student jadi pakai bahasa Inggris semua. Oh, gitu. Tetap pakai bahasa Inggris ya? Iya, betul. Aduh. Tuh teman-teman berarti yang dipersiapkan tadi apa aja? TOEFL, terus bahasa Koreanya setidaknya harus bisa, sama IPK harus di atas 2,75. Waduh. Aduh. Gimana Yot? Niat nggak Yot? Mulai muncul niat-niat. Sabar dulu kan belum ngedengerin penjelasan dari yang lain nih. Terus mungkin Kakak ada pengen diceritain lagi Kak? Iya. Ceritain ya. Kelebihan kekurangan mungkin? Iya. Kelebihannya ya, jujur kelebihannya banyak banget. Jadi kalian tuh wawasan kalian tuh bakal kebuka gitu. Jadi
pembelajaran di Indonesia sama di luar negeri itu beda gitu, terus cara ngajarnya juga beda. Materi yang kita dapat di sana tuh jauh lebih dalam daripada apa yang kita dapat di Indonesia begitu loh. Terus kita tuh bakal dapat banyak banget teman dari luar negeri. Aku ada teman dari Filipina, Singapura, Vietnam, Kazakhstan, Jepang, Widih. Australia gitu. Wah, Terus jadi kita bisa saling tukar kultur, saling ngobrol-ngobrol bahasa mereka, saling mempelajari bahasa masing-masing begitu loh. impian banget gak sih itu ya? Waduh, Keluar iya Yot. negeri, Luar terus negeri, temenan cuy. sama orang-orang luar negeri juga gitu loh. Waduh, mantep. Nih, saya mau nanya lagi Kak. Menurut Kakak masuknya susah nggak nih Kak? Atau ada gimana gitu, susah nggak? Lumayan ya. Asal kamu lancar bahasa Inggrisnya sih pasti keterima ya. Soalnya ada yang maaf ya ini mas, sebelumnya ada yang rada balelo gitu, tapi IPK-nya maaf lumayan, dia nggak keterima gitu loh, maksud aku tuh. Setidaknya Inggrisnya dimaksimalin di Inggris aja lah gitu, maksud aku tuh. Soalnya agak susah juga ya, kan kalau misalkan nanti dia ajarin bahasa Inggris nggak ngerti gitu kan, agak Iya, gimana jadi gitu kita kan. ngebebanin dikit aja begitu loh. Betul, nanti nggak percuma gitu loh, percuma Iya, masuk betul. sana. Berarti IPK itu mempengaruhi ya kayak? Betul. Oke, tuh teman-teman nih. Tuh bisa dicatat lagi tuh apa aja yang kalau pengen jadi Kak Michael Sung gitu loh, pengen melanjuti jejak karirnya itu ya. Betul ya. Nanti teman-teman nih kan karena udah dengar dari Apple Academy, terus dari ke Korea, terus Waduh. pengen kayak Kak Michael Sung gitu, nanti boleh dong tanya-tanya ya. Kirim aja pertanyaan kalian di Slido nanti ya. Nanti kita Yang bakal Slido bantu ada yang chat box. pertanyaan-pertanyaan. Betul sekali, link Slido-nya tuh ada di kolom chat box gitu teman-teman. Nih Kakak, kita mau nanya lagi nih. Kakak punya keluh kesah nggak nih ketika belajar di Korea gitu? Keluh kesah ya. Jujur, pertama kultur shock banget gitu, tiba-tiba kita ngomong guru bahasa di sini kan ngomongnya Indonesia campur Sunda gitu kan, tiba-tiba sih pakai bahasa Inggris, rada berat awal-awal, tapi lama-lama ya terbiasa, oh gini, oh iya mengerti gitu loh. Berarti kakak sekarang posisi di Korea ya? Enggak, aku udah di Indonesia. Oh udah di Indonesia, udah di pulang. Indo. Udah di Indo. Udah pulang berarti ya kak ya? Udah, aku udah pulang. Oke. Nih kakak punya pesan nggak nih buat teman-teman gitu? Yang pengen ngikutin jejak kakak gitu kak? Pesan-pesannya, jangan terlalu banyak main bro, sayang duit mahal. Oke. Kan kita mumpung sekarang kita dari B24, B25 tuh kayak mungkin masih awal-awal nih, apa sih yang harus dipersiapkan selain kita tuh harus belajar terus gitu kak? Mungkin sosialnya kah? Atau kita harus ikutan organisasi biar kita bisa terbiasa ngomong-ngomong gitu kak? Nah, yang pertama itu kata kamu benar, kita harus rajin, setidaknya kita ngobrol tuh nggak gitu loh, maksud aku tuh setidaknya cara kalian ngobrol tuh harus dibiasakan gitu. Jadi kan apalagi di sana kan ngobrolnya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda, tapi bahasa Inggris gitu loh. Dan yang paling penting sih bahasa Inggrisnya sih, kalian listening sama speakingnya sih yang paling penting itu loh menurut aku. Soalnya mereka kan di sana nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia gitu. Jadi mereka bisa ngertinya bahasa mereka sendiri dan bahasa Inggris gitu. Jadi setidaknya kita harus mengikuti mereka begitu loh. Maksud aku tuh begitu. Berarti kita harus beradaptasi ke caranya mereka gitu ya? Betul. Oke, cukup menarik banget ya Tia. Mungkin nanti kita lanjut lagi di sesi pertanyaan ya Ti. Betul banget Yot. Oke, nanti kita ketemu lagi ya Kak dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Oke, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Selanjutnya nih Yot. Oke, siapa tuh? Yang menarik lagi ya, lebih menarik atau menarik Yot ya? Selanjutnya nih kita punya narasumber juga nih. Namanya adalah Kak Yeremia Joy. Halo Kak Yeremia Joy. Halo Kak Yeremia. Halo Yodi, halo Fatih. Selamat pagi. Pagi juga. Gimana nih, mana Kak Michael? Kak Yeremia, sorry. Oke. Kita pengen tahu-tahu nih Kak. Iya boleh. Boleh ya. Kakak tuh dulu kan HIMTI ya Kak, ketua HIMTI ya? Iya kebetulan sebelum Yovanka, gue tuh sempat ngejabat sebagai ketua HIMTI di periode 2020 waktu itu. Nah kalau gitu tuh kakak ngambil enrichment apa? Untuk sekarang aku lebih ini sih ngambil di track entrepreneurship untuk enrichment-nya. Nah itu tuh kan kakak dulu ketua HIMTI tuh. Ada nggak sih yang mempengaruhi untuk enrichment itu Kak? Kalau untuk enrichment-nya sendiri sih, kalau menurut gua nggak ada ya. Tapi lebih ke pengalaman-pengalaman yang kepake kalau menurut gua.
Jadi kalau misalnya kita jadi ketua himti kan pasti banyak pengalaman yang kita dapat juga kan. Iya, Nah, iya, iya. soft skill dan lain-lainnya itu yang kepake dan pengalamannya itu yang kepake, bukan title-nya. Kalau menurut gue sih gitu. Tapi jadi beneran kepake ya, Kak? Mhm. Dengan lingkungan kita udah terbiasa bersosialisasi itu nanti kita ke entry gitu terbiasa ya. Iya, betul. Nah, kan karena kita udah tadi intermezzo sedikit, kita pengen tahu dong, Kakak boleh nggak ceritain gimana sih pengalaman Kakak selama di enrichment tersebut gitu, Kak? Oke, kalau di track entrepreneurship sendiri, ini flow-nya dulu mungkin ya, biar Boleh, pada ngerti gitu. boleh, boleh. Kalau untuk flow sendiri, pertama-tama kita nggak ada interview atau nggak ada kayak internship itu kan biasanya ada ini kan interview sama si perusahaannya. Nah, kalau di track entrepreneurship lebih ke langsung keterima gitu loh. Jadi kita pendaftaran, terus nanti yang penting kita tuh udah punya bisnis idea-nya dulu. Jadi kita udah tahu misalnya kita nanti kalau udah masuk track entrepreneurship, kita mau ide bisnisnya tuh mau apa sih? Apakah itu kita mau buat software house atau kita mau buat jasa IoT dijual-jual gitu. Yang penting kita bisa ngebisnisin si skill kita. Soalnya kan kita dari apa namanya? Jurusan teknik informatika ya. Jadi untuk bisnisnya juga harus sejalur sama si jurusan kitanya. Jadi harus berhubungan dengan IT lagi. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya masuk entrepreneurship, kita jualannya misalnya coffee shop atau jualan baju. Itu nggak boleh sih, khusus anak IT. Jadi harus produknya produk digital juga. Terus pertama daftar, kedua punya bisnis idea, yang ketiga kalau udah keterima tuh nanti kita bisa dapat namanya mentor. Nah, mentor ini kalau misalnya kalian dulu pernah ada satu drama Korea yang viral namanya Startup. Tahu nggak kalian? Tahu ya? Wah, Yodi suka nonton nih. Ya, jadi kurang lebih si konsepnya itu sama kayak drama Korea yang Startup itu. Jadi kita berkelompok nih, misalnya ada 3 orang. Satu kelompok itu maksimal 3 orang kalau di track entrepreneurship. Dan nanti setelah masuk, ketika kita dapat satu mentor. Dan mentor ini juga yang pastinya udah expertise di bidangnya, yang pastinya di bidang IT. Jadi kalau kita masuk ke track entrepreneurship sebagai mahasiswa IT, nanti mentornya juga pasti bakal menyesuaikan yang expertise-nya di bidang IT juga. Terus yang udah gitu kita kalau di track entrepreneurship ada namanya SRL, Startup Red Lines Level, di mana itu tuh nandain level-level atau pertumbuhan si bisnis itu sendiri. Jadi kita ada target-target itu per semester. Misalnya di semester 5 nih, kita ada target harus nyampe SRL 5. SRL 5 tuh harus ada prototype yang udah bisa diuji ke usernya gitu. Terus kalau di semester 6 kita dituntut buat udah launching produknya. Kurang lebih gitu sih buat flow-nya. Oh gitu, waduh. Ini kalau saya mau nanya nih Kak, Kakak ini kira-kira ide dari Kakak ini apa nih Kak, yang sekarang lagi Kakak dalami? Oke, kalau misalnya gue boleh cerita, di track entrepreneurship ini kurang lebih si konsepnya itu kayak project kan misalnya. Kalau di bisnis idea aku di sini nama itu Jasain. Jadi Jasain ini seperti marketplace yang di bidang jasa. Kalau misalnya sekarang kan banyak tuh e-commerce kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain itu ngejualnya apa? Barang-barang gitu ya? Barang-barang, iya betul. Nah kalau bisnis idea aku itu sendiri kurang lebih konsepnya sama, tapi barang yang dijual tuh beda, yaitu berupa jasa, makanya namanya Jasain gitu. Oh berarti semacam kayak menjual freelance gitu ya? Yes, Oh, ngehimpun para penyedia jasa biar bisa ketemu sama kliennya secara online gitu. waduh, asik juga ya Teh. Berarti Iya, kita harus memiliki ide dulu nih ya, berarti sebelum masuk ini kita memiliki ide apa yang mau kita buat, terus masuk gitu ya. Lalu kita mengembangkan ide itu gitu ya Kak ya? iya betul banget. Jadi salah satu syarat buat masuk ke track entrepreneurship ini kurang lebih harus punya ide bisnis dulu apa. Terus nanti kalian bakal dibimbing sama mentor-mentor yang udah expert juga sih. Kurang lebih gitu. Nah, kan Kakak berarti kalau semisalkan Kakak udah lulus nih, dengan bahan-bahan yang Kakak udah punya sebelumnya selama masa kuliah tuh Kakak udah siap belum untuk langsung beradaptasi di dunia pekerjaan gitu, Kak? Oh, beradaptasi dengan dunia pekerjaan, karena
proyekan gue juga di sini berbasis website ya. Jadi di sini juga gue dari awal udah sempet tuh nge-explore tentang website dan lain-lain, front end, back end dan lain-lain. Dan dibantu sama mentor juga kan pasti. Jadi kalau untuk ditanya beradaptasi ke dunia pekerjaan, udah pasti bisa sih. Karena kita dari explore sendiri kita udah dapet pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang baru juga yang kita minati contohnya. Oke. Nah, kakak nih milih track ini tuh kakak Iya. memiliki motivasi nggak kak? Atau Karena apa sih emang yang mau jadi bisnismen gitu ya? betul? Kakak nih punya motivasi nggak gitu? Atau apa sih yang ngedorong kakak nih buat masuk program ini? Kalau misalnya dulu ya, waktu dulu gue semester 5, itu tuh masih kayak menggebu-gebu gitu loh. Si aura mau jadi bisnismen dan tujuan utama gue masuk track entrepreneurship sih dulu gue pengen nyiptain sebuah startup company gitu biar bisa ngebantu masyarakat di Indonesia juga. Tujuan utama gue pertama ke situ sih. Gitu ya. Itu emang cita-cita atau emang ya cita-cita baru akhir-akhir ini ya realistis aja gitu kak? Iya, Udah jadi pengen tahu awal-awal emang gitu ya. Cita-citanya segitu, tapi ya kita emang harus realistis dan berprogres juga lah yang penting gitu. Betul. Oke, mau nanya apa lagi nih, Ti? Kalau aku mau nanya lagi sih sebenarnya sih. Ini kakak punya keluh kesah nggak nih ketika kakak join ke enrichment program yang ini kak? Apa sih kesulitan atau keluh kesah kakak gitu? Kalau keluh kesah mungkin bisa dibilang lumayan banyak ya. Karena gue dari semester 1 sampai 5 kan cuman punya pengalaman di organisasi misalnya ya. Belum pernah terjun ke dunia kerja langsung. Jadi gue masih harus explore banyak gitu tentang bidang yang gue tekuni sekarang. Contohnya misalnya gue sekarang di front end dan back end developer. Nah, gue masih perlu explore lebih banyak buat ngerealisasiin bisnis ide gue yang gue punya gitu. Jadi harus banyak explore. Terus yang kedua yang mungkin di waktu yang fleksibel di track entrepreneurship ini, gue harus cari pengalaman di luar. Misalnya kayak gue nyari part time atau magang di tempat lain, biar gue bisa nambah pengalaman gue sendiri gitu. Kurang lebih gitu sih. Nih, Berarti aku pengen nanya nih kak. Boleh Oh, lu silakan. ada pertanyaan, Ti? Enggak. Oke, nih aku ada pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan basic lah ya kak dari teman-teman yang lain juga nih. Nah, kalau kakak kan mengambil enrichment dong, terus kakak bisa dengan startup teman-teman kakak tuh. Nah, itu tuh kakak yang milih atau gimana tuh kak? Kan atau kita bisa milih teman kita tuh untuk bekerja sama membuat startup itu lebih baik lagi itu kayak gimana? Boleh dong diceritain kak? Oke, untuk anggotanya mungkin ya. Jadi kalau di track entrepreneurship ini untungnya kita bisa milih teman-teman sendiri. Jadi maksimal bertiga, minimal 1 orang. Nah, jadi sebelum masuk track entrepreneurship, sebelum daftar, kalian bisa nentuin dulu kelompok kalian tuh mau siapa aja. Dan kira-kira mereka bisa bantu kalian nggak buat ngerealisasiin ide bisnis kalian gitu. Jadi milih sendiri sih untuk teman-temannya. Waduh, asik juga ya teh. Iya, jadi nggak ditentuin. Kalau kalian yang punya cita-cita nih mau membuat bisnis atau membuat program, misalkan seperti membuat yang berhubungan dengan IT, bisa langsung masuk ke enrichment program yang Kak Yeremia Joy ini tekuni gitu ya? Iya betul. Kalau udah punya bisnis idea, kalian bisa masuk track entrepreneurship. Nanti bakal dibimbing sendiri sama mentornya. Oke, ini cukup menarik ya, Ti, karena kita bisa membuat bisnis. Kan orang pada awal-awal tuh ngira IT, nanti kita nggak jadi bisa bisnis dong. Ternyata bisa ya, binus tuh bisa memfasilitasi. Oke, ya. Agak belibet Pak Yodi ini ya. Iya. Benar ya, kayak berarti memfasilitasi ya, Kak ya? Oke, nanti kita pengen tahu lagi dong nanti di akhir sesi nanti ya, Kak ya. Kita lanjut lagi di situ dengan pertanyaan-pertanyaan teman yang jauh lebih menarik lagi, Kak ya. Oke, terima kasih Kak Joy. Thank you Kak. Oke, kita sambut aja Ti. Selanjutnya nih, dengan membawakan enrichment apa dan siapa Ci? Selanjutnya nih kita punya narasumber selanjutnya nih ya. Namanya adalah Kak Charlen. Halo Kak Charlen. Halo Selamat Kak pagi.
Halo Halo semuanya. Pada Kak. semangat kan Waduh, ya? harusnya sih pada semangat ya, masih Semangat. pagi ya kan. Siap. Oke. Kakak tuh ngambil enrichment apa nih? Jadi semester 6 kemarin aku ngambil track Comdev, Community Development itu. Ntar Betul. aku sambil share screen ya. Boleh Kak, Oke, silahkan. boleh banget. Udah Wih, kelihatan belum nih? udah Kak, udah kelihatan. Udah nih. Ya, jadi ngambil track Comdev. Gitu. Oke. Kakak ini Komdev ini di mana Kak? Di Indonesia kah atau di luar negeri gitu? Oh, di Indonesia dong. Jadi semester kemarin itu kita Komdev itu kerjasama sama kantor namanya Kenal Sapa. Di situ tim yang dari BINU sendiri ada 8 orang dan semuanya dari jurusan IT. Jadi Kenal Sapa ini perusahaan, terus dia punya kayak afiliasi gitu namanya Sapapreneur Indonesia, yang fokusnya itu membantu masyarakat khususnya yang pelaku UMKM kayak gitu. Boleh dilanjuti lagi ceritanya. Kalau ingin Kakak menceritakan atau sambil tanya juga nggak apa-apa. Oke. Ini kita pengen tahu nih sebagai MC di sini tuh, Kakak kan ngambil Komdev nih dengan ini Kenal Sapa Indonesia gitu ya. Nah, Kakak tuh nanti pengen jejak karir Kakak tuh seperti apa sih? Kita pengen tahu dong. Kalau kemarin ini sih kebetulan ngambil Komdev karena ngikutin kurikulum yang tadi Ibu Eva share ya. Kayak gitu, karena sekarang di semester 7 aku ngambil study abroad. Tapi sebenarnya lewat pengalaman di Kenal Sapa ini, aku jadi belajar ke pengembangan di masyarakat, apa aja yang mereka butuhin di masyarakat, khususnya di UMKM. Soalnya basic background aku sendiri juga ada dekat dengan UMKM kayak gitu. Jadi dengan pengalaman kemarin itu jadi memperluas juga wawasan kita dengan apa yang ada di sekitar kita. Wih, seru ya. Iya, ini Kakak boleh nyeritain nggak nih Kak? Gimana sih di dalam Komdev itu? Boleh Kakak ceritain nggak? Boleh. Jadi di Komdev itu kemarin ini kebetulan kan UMKM gitu. Jadi pas di awal banget itu sebenarnya Komdev ini nggak terpatok di satu perusahaan gitu. Tapi kebetulan aku di yang kantor Kenal Sapa ini di Bandung. Nah, jadi di awal itu ada pembagian job desk kita gimana. Jadi ada yang bagian acara, marketing, tapi ada juga yang dapat bagian pengembangan website. Lalu misalkan setiap harinya kan kebetulan kemarin itu sempat juga masih work from office gitu kan. Jadi ada briefing di pagi sama sore hari. Jadi pagi apa aja sih yang mau dikerjain hari itu, sorenya kita laporan gitu ke bagian site supervisor namanya. Terus kegiatan-kegiatannya misalkan merencanakan kegiatan mau ada ngadain seminar ataupun ada kegiatan kurasi atau kita bikin konten yang berhubungan dengan yang perusahaan butuhin kayak gitu. Lalu ada pelaksanaan kegiatannya. Asik ya. Asik ya, kok semua enrichment ini kelihatan asik-asik ya, Tia? Betul. Apalagi Komdev ini kan kalau kalian yang suka kumpul-kumpul gitu kan, yang suka sosialisasi sama teman-teman bisa langsung join di sini. Bener nggak Kak? Bener banget, seru. Karena seru ya Kak ya? Kemarin berlapan jadi kita ada suka duka bareng-bareng gitu. Ini kegiatan ini udah beres atau sedang masih dilaksanakan gitu Kak? Kalau perusahaannya masih. Tapi kegiatannya juga kalau seminar-seminar ini pernah ngadain seminar-seminar itu per 1 hari kayak gitu sih. Oke. Nah nih aku pengen nanya nih Kak, mewakili teman-teman mungkin ada yang juga pertanyaan seperti ini nih. Kalau untuk B24, B25, B23 nih, apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk masuk ke Komdev ini nih Kak? Kalau masuk ke Komdev kayaknya nggak ada persiapan khusus sih, paling tergantung juga kalian misalkan dapatnya nanti bakal di mana dan itu ngikutin sama apa yang menjadi tujuan perusahaan. Paling kalian pasti siapin di sini di Komdev ini sangat biasa soft skill-nya gitu. Terus kalau misalkan kalian ke bagian IT ya berarti kalian misalkan nggak sambil belajar nggak apa-apa kok di Komdev itu. Jadi kan kita sama-sama menyupport satu sama lain kayak gitu. Nih aku mau nanya nih Kak.
Boleh. Ini seminarnya ini membahasnya tentang apa nih Kak, kira-kira Kak? Nah, jadi ini udah pernah 3 kali ngadain seminar. Yang pertama itu lebih kayak kita kerjasama sama toko IG namanya. Jadi di situ kita kayak memberitahu para pelaku UMKM pentingnya digital marketing seperti itu. Terus yang kedua itu ngadain kayak coaching foto produk. Jadi gimana bisa foto produk walaupun dengan kamera HP, jadi nggak usah yang susah-susah, itu masih bisa kayak gitu. Terus kalau yang ketiga ini kita juga ngundang pembicara, itu jadi judulnya konten menarik pelanggan tertarik. Jadi itu kayak membuat konten yang kira-kira bakal bisa menggait orang kayak gitu. Nih contoh waktu posternya. Ini Wih. juga dibikinnya sama tim Komdev kita juga. Waduh, ini kita sambil belajar sambil langsung merasakan ya terjun ke lapangannya gitu loh Kak. Iya. Nah, aku juga pengen nanya nih Kak, apa sih alasan Kakak mengambil Komdev ini? Nah, serta keuntungannya Komdev ini dari enrichment yang lain gitu Kak, Oke. berdasarkan Jadi pribadi. kalau aku pribadi milih Komdev itu karena di semester 7 ini study abroad. Jadi semester 6-nya nggak bisa internship, tapi harus Komdev. Tapi dari pengalaman Komdev ini nih, soft skill-nya sangat diasah banget gitu. Jadi gimana kita kerjasama dengan rekan kita, juga dengan komunikasi dengan pemimpin kita. Udah gitu kita dilatih untuk punya inisiatif sama kreativitas gitu. Jadi kayak inisiatif itu kan jadi kayak kerjanya harus bisa kira-kira ngembangin apa sih kayak gitu. Terus melatih kepemimpinan, terus harus cepat tanggap, mudah beradaptasi, kayak gitu sih soft skill-nya. Gitu. Bisa Gokil langsung ya. merasakan dunia pekerjaan itu kayak gimana ya Kak? Iya, jadi kayak nggak cuma ngoding doang, tapi kita juga kan punya sosialisasi, ngadain acara kayak gitu. Nah, Kak, aku mau nanya nih, kalau di sini itu dibutuhkan coding nggak sih atau apa sih syarat khususnya untuk masuk di sini? Sama tuh, penanya juga tuh. Kalau di Komdev ini sebenarnya kalian kan kayak tergantung juga di perusahaan mana. Kebetulan perusahaan aku ini nggak yang harus ngoding banget. Jadi ada yang bagian ngoding website itu tadi, tapi kalau aku sendiri itu di bagian mengembangkan program kurasi produk. Jadi itu nggak pakai coding-codingan gitu sih, lebih kayak menyusun acara kayak kepanitiaan kayak gitu-gitu. Jadi nggak perlu syarat khusus kalau kalian mau di track Komdev gitu, tapi tetap seru kok. Nggak kalah sama yang lain. Iya nih, cocok banget buat kalian yang mau bersosialisasi, punya banyak teman, tapi codingnya juga tetap jalan gitu loh. Nah, bisa tetap. Jadi kalian juga bisa kayak nyumbangin ide apa sih kira-kira yang mau dilakuin sama kalian ke sebuah acara gitu. Misalkan kalian mau punya pengen ngembangin websitenya, ya tetap bisa kayak gitu. Nah, Kak pengen nanya nih, mungkin ada juga teman-teman yang bertanya seperti ini. Untuk memilih, nggak mungkin untuk tidak studi abroad aja gitu, kayak untuk Komdev juga mungkin yang lain juga berlaku. Apakah dengan memilih enrichment ini tuh kita mendapatkan biaya tambahan gitu Kak? Atau kita masih sama aja? Mungkin yang lain juga bisa ngejawab. Biaya tambahan digaji gitu? Enggak, maksud kita membayar ke kampusnya gitu Kak. Oh, enggak kok. Semuanya udah sesuai sama jumlah SKS kalian aja. Jadi semua enrichment ini sih pembayarannya tetap ke BINUS biasa aja kok. Wah. Nggak ada tambahan. Udah difasilitasi ya. Ya, ya itu sorry. Sudah diberi wadah. Benar, dan sudah mendapat biaya tambahan juga ya. Ya, pihak BINUS sendiri yang kayak udah memprioritaskan kita loh, kayak udah punya list-listnya semua gitu. Kayak misalkan yang magang itu udah kayak ada website-nya khusus gitu. Jadi kalian bisa milih kira-kira perusahaan apa. Kalau kayak study abroad juga udah ada list institusi mana yang bekerja sama BINUS, dan jadi kita nggak usah ribet kayak nyari sendiri. Nah, Komdev juga sama, udah ada yang bantuin juga. Oke, terima kasih Kak. Mungkin Kak Talin ingin menceritakan lagi Kak?
Udah kok, pokoknya track apapun yang kalian pilih itu semuanya bakal memberikan pelajaran yang berarti gitu. Gitu teman-teman. Nanti Oke. kita cerita-cerita lagi ya Kak di sesi tanya jawab nih. Karena teman-teman banyak yang bertanya nih Kak. Wih, asik nih. Oke, terima kasih Kak Charlene, sorry Kak. Oke, terima kasih Kak Charlene. Oke, gimana nih teman-teman? Udah pada kebantu belum sama beberapa penjelasan dari para narasumber kita nih? Ayo dong. Ayo dong, udah kebantu belum nih? Mungkin tapi ada penjelasan yang masih kurang nih, Ti. Oh, lu masih ngerasa kurang gitu? Iya, gua masih ngerasa nih kurang penjelasannya gitu loh. Emang lu masih ada yang mau ditanyain gitu? Aduh, kalau gue tuh masih ada pengen ditanyain sih, Ti. Kalau gue sih udah cukup ya. Kalau lu emang gimana? Ya gue sih udah cukup mengerti dari penjelasannya karena tadi kan sudah cukup gamblang dijelaskan gitu kan ya. Oke. Tuh, tapi gue pengen nanya nih, Ti. Waduh. Boleh nggak nih? Nah, pas banget nih, Yot. Soalnya kita bakal masuk sesi Q&A. Oke nih, Yot. Lu mau nanya apa nih ke narasumber kita? Oke, jadi nih, boleh Bu Eva, boleh kakak-kakak yang lain ya. Jika ingin menjawab, jawab saja. Pertanyaannya adalah, jika ingin mendaftar untuk enrichment internship program atau berlaku yang lain juga, program apakah harus paham, ahli, dan betul juga mengenai skill IT dengan job apa yang kita lakukan? Apakah dengan skill yang mumpuni, pasti kita menjamin diterima pada perusahaan untuk tujuan internship ini? Boleh. Oh nih, Bu Eva pengen ngejawab nih. Oke, Boleh, Bu ntar Eva. kayak gitu aja kita. Jadi kan di antara kita bisa reset nih siapa yang mau dipanggil untuk dijawab gitu lah ya. Oke, boleh banget. Pertanyaannya seru banget, jawabnya juga seru. Oke, mau internship itu skillnya harus ngumpunin atau enggak gitu ya. Apakah dengan skillnya pasti diterima atau enggak? Ini nanti Farah bisa nambahin. Oke, pertama balik aja gini ya. Jadi Joy kan, Joy yang punya bisnis tuh gitu ya. Joy jadi bisnis gitu ya. Terus ada orang dong datang mau melamar gitu kan, jadi timnya Joy gitu ya, mau bekerja bareng Joy ya jadi karyawan Joy lah, part timernya Joy lah ya gitu. Terus ternyata yang datang itu ya pengen ngelamar, Joy buka lowongannya web developer, oke? Terus yang datang itu adalah bisanya jaringan, sukanya desain gitu loh. Tuh nanti Joy boleh tuh simulasi interview gitu loh ya di sini. Nah, menurut kalian nih gitu, kira-kira Kak Joy mau terima nggak Kak Joy? Wah, mikir-mikir lagi sih, Bu. Nah, kira-kira itu ya, moga-moga menjawab ya. Jadi ini kan modelnya kita santai, ringan gitu. Jadi no hard feeling ya. Jangan nanti besok bilang, Bu Eva ternyata begitu. Enggak. Oke. Jadi sebenarnya lebih gini, ya kita harus tahu apa yang kita mau. Ya, kita melamar ke sana gitu loh ya. Posisinya pengen apa? Lakukan research dulu. Ya. Jadi kan nggak tiba-tiba kamu bilang, oh saya mau ke Gramedia posisinya itu, terus langsung dong gitu loh kan. At least take 3 days lah. 3 days untuk kamu mengenal perusahaannya, mengenal riset lebih lanjut lowongannya ya, karena tadi Gramedia misalnya buka lowongannya banyak banget gitu loh ya. Kamu mau mendaftarnya sebagai web developer kah, UI developer kah gitu. Find more about the job that you want to do gitu loh ya. Cari tahu dan ya masukkan CV ya, terus kemudian siap-siap di interview. Di interview juga kamu punya skill. Kalau tadi itu di interview ya Pak saya lakukan, iya Pak gini deh. Kira-kira siapa nih yang kita mau nanya? Kak Sum mau terima nggak? Michael mau terima nggak? Michael Sum mau terima nggak? Misalnya yang di interview, ya Pak, gitu. Kamu bisa ini nggak? Bisa Pak, gitu. Jawabannya begitu aja. Kira-kira gimana Michael? Kalau menurut saya, Bu, saya sih nggak bakal, Bu. Kamu lebih sadis daripada saya. Ini maaf pisan, Bu. Saya juga bisa nyapu, saya bisa ngepel, Bu. Tapi saya nggak ahli gitu loh maksudnya tuh. Dan kita butuh yang ahli, Bu. Gitu loh. Tuh, the point banget. Thank you. Semoga menjawab ya, Fatih dan Yodi. Itu dari saya. Saya kembalikan ke kakak-kakak yang lain. Oke, terima kasih Bu Eva. Ini ada Kak Farel juga pengen menjawab nih. Boleh Kak Farel kalau pengen menjawab. Iya, jadi kalau dari cerita teman-teman aku nih ya, kan
anak IT ini kayak sebagian besar, nggak sebagian besar, kayak banyak yang internship ya. Kalau dari pengalaman teman-teman aku yang kerja di perusahaan yang lain, in the end tuh cocok-cocokan jatuhnya. Kayak lu nggak, walaupun lu skill ngomongnya jago gitu, nilai lu tinggi buat, nah tapi kalau misalnya in the end nggak cocok sama atasan lu, nggak cocok sama calon atasan maksudnya, sama calon atasan lu yang nanti bakal nge-hire lu, ya bakal susah juga sih. Karena itu yang penting tuh skill sama ya kecocokan itu. Sosialisasi itu harus nggak, Kak? Social skill itu harus banget. Harus banget ya, Kak? Harus banget. Terus kalau Yes. kita ikutan organisasi-organisasi itu berpengaruh nggak, Kak? Itu pengaruh banget sih, lumayan. Cuma jangan sampai kayak lu nyemplung terlalu dalam di organisasi sampai hard skill lu nggak ditolong gitu kan, ntar ya susah juga. Jadi kalau saran gue sih seimbangin lah. Seimbang ya, Kak ya? Antara hard skill lu sama soft skill lu gitu. Ada yang pengen ditambahin nggak nih, Kak? Udah sih paling gitu aja. Oke, mungkin kita langsung ini ya, pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Betul, Yot. Silakan Yodi, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Emang beneran bisa kita internship di luar negeri? Kan teman-teman mungkin baru tahu nih, wah kok bisa ke luar negeri nih? Boleh dong, siapa yang pengen ngejawab? Mungkin Kak Michael Sung ya, karena emang beneran di luar negeri, ke Korea ya. Gimana tuh, Kak? Aku kurang tahu ya, tapi teman aku pernah coba nge-apply, cuman dia katanya gagal gitu. Tapi kayaknya bisa doh ya. Mungkin Bu Eva bagaimana Bu? Penjelasan lebih lengkap. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Lanjutin ya Yot dan Fatih gitu ya. Untuk teman-teman internship di luar negeri. Nah, kalau kalian yang memiliki track internship di BINUS itu ada mirip-mirip JobsDB. Ya, jadi ngelatih lah ya. Biasa kan kalau orang lain itu sudah lulus baru menderita ngirim CV di JobsDB, nunggu lama nggak dapet jawaban gitu. Di app internship juga kayak gitu sih. Ada kok kalian udah ngirim gitu terus perusahaannya lama nggak jawab. Itu juga bisa terjadi. Jadi udah latihan tahan banting dulu gitu ya. Nah, jadi kalau di perusahaan di list kita, di listnya BINUS, ada yang di luar negeri gitu ya, kalian boleh apply. Tapi mostly adalah di list itu partnernya lokal Indonesia nasional ya. Artinya kalian di Bandung boleh ke Jakarta, boleh ke Kudus gitu. Ada kok kakak-kakak kalian yang di Kudus gitu loh. Nah, kalau yang biasanya di luar negeri itu ada dua. Yang pertama adalah rekomendasi. Ya, rekomendasi either misalnya kenal kakak seniornya gitu loh ya, dulu di Singapura gitu ya, dia di Singapura misalnya, terus kenal misalnya nih ternyata Kak Joy habis ini dia bekerja di perusahaan Singapura, terus Joy kenal sama Yodi gitu loh, Yod lu mau magang kan, magang tempat gue aja deh gitu loh kan, dan perusahaan tempat Kak Joy itu tidak ada di dalam listnya BINUS. Oke, nah itu boleh rekomendasi. Nanti kita akan cek, benar nggak sih perusahaan tempat Kak Joy itu, gitu loh ya. Itu kondisinya. Seharusnya sih dengan kondisi kita pandemi ini sudah mulai terbiasa online gini, pekerjaan di bidang ya model online, ya WFH ya ceritanya, itu sudah makin open. Yang kedua biasanya yang terjadi adalah model yang study abroad, ya pas study abroad dia di kampusnya, kampus luar negeri itu, kampus partnernya BINUS, mendapatkan tempat magang untuk di semester 7-nya. Ya, itu ada beberapa. Mungkin sekarang susahnya karena pandemi. Kalau dulu lebih nggak terlalu susah sih, selama pihak kampusnya merekomendasi, ya hal itu bisa terjadi. Itu moga-moga menjawab ya. Tuh, teman-teman gimana? Terjawab kan pertanyaannya? Oke, kita lanjut lagi nih pertanyaannya. Tapi ini pertanyaan dari teman-teman yang udah diisi di Slido tadi nih. Boleh dong, kita lihatin ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ikutan talk show ini nih. Widih, langsung aja. Wih. Ada 37 pertanyaan nih. Wow, gokil sekali. Semoga bisa terjawab semuanya. Jangan waktu yang tersisa, oke? Oke. Ini mau siapa yang baca nih, Yot? Boleh lu duluan deh. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama nih ya mungkin ya. Boleh. Dari Anonymous. Kak Farel, apa aja yang harus dipersiapkan untuk Apple Developer Academy? Misalnya harus jago ngoding kah? Atau jago bahasa Inggris kah? Thank you. Silakan Kak Farel. Oke, sebenarnya buat
buat daftar buat bisa masuk ke akademi, lu nggak harus punya skill English yang benar-benar jago gitu, karena emang nggak ada tesnya. Tapi tesnya tuh ya pakai bahasa Inggris. Kan ada written testnya sama ada interviewnya kan. Nah pas interview itu pakai bahasa Indonesia. Cuma pas written testnya itu bahasa Inggris. Jadi walaupun nggak dites ya mau nggak mau ya at least bisa lah dikit-dikit gitu. Nah terus nanti itu di akademi itu kita juga bakal banyak sesi sama kayak Apple Team Asia. Bahkan pernah ada sesi juga dari Apple Team yang di US, yang di Cupertino. Itu ya mereka ngomong sama kita bahasa Inggris aja terus. Jadi memang nggak dites, cuma harus dipersiapkan sih bahasa Inggris juga. Terus kalau jago ngoding itu nggak harus, karena ketika lu masuk akademi, itu lu bisa mendaftar sebagai salah satu dari 3 role yang ada. Lu bisa mendaftar sebagai engineer, sebagai designer, atau sebagai orang bisnis. Jadi misalnya lu anak IT tapi porto lu banyak yang desain nih, nah lu bisa mendaftarkan diri lu di akademi jadi desainer gitu. Terus yang pasti yang harus disiapin tuh portfolio, kayak apa aja yang udah pernah lu bikin waktu selama kuliah. Yang entah porto misal web yang pernah lu bikin, atau desain yang pernah lu buat, misal redesign aplikasi gitu. Atau kayak lu ngoding bikin something, ya itu harus dipersiapkan juga. Yang pasti lastly ya mental sih harus disiapin. Nih Kak, boleh langsung dijawab aja. Malah ngedown gitu kan. Oh iya, benar-benar. Nih Kak, ada pertanyaan kedua, boleh langsung dijawab aja nih. Untuk tesnya tuh gimana Kak? Tesnya tadi ada 2 ya, ada written test, yang tes online, itu tes logic. Ada 3 tes di tes online itu. Ada tes logic, ada tes programming, sama ada tes object oriented programming-nya. Tapi itu angkatan aku, yang angkatan tahun depan, yang anak cohort 3, berarti yang kalian yang binusan 23 ya. Itu tuh kalau nggak salah OOP sama programmingnya udah digabungin. Jadi cuma ada tes logic sama tes programming doang. Nah itu tes programming bukan kayak yang lu justru ngelengkapin codingan, cuma kayak dikasih sebuah potongan kode, terus ada PG gitu loh. Terus lu ditanya outputnya gimana. Atau kalau misalnya ada potongan codingan ini, outputnya mau kayak gini, apa yang harus dilengkapin. Nah itu semua tesnya PG. Waduh. Ternyata nggak sesulit yang dibayangkan ya. Mungkin kita juga harus mempelajari, tapi nggak seseram itulah ya gitu ya. Betul. Ya, at least asal lu terbiasa ngoding tiap hari, ya pasti bisa lah gitu. Tuh teman-teman, tenang aja lah pokoknya ya. Kalau kalian pede dengan diri kalian tuh pasti semuanya bisa gitu. Mau ke Apple Academy semua bisa, oke? Nah, ini ada pertanyaan ketiga nih, lebih asik nih. Nah, untuk kakak-kakak narasumber semuanya nih, aku pengen tanya aja, gimana nih kita cara ngatur waktunya nih? Kan ada yang sambil bekerja, ada yang sambil freelancer seperti itu. Boleh dong, dari siapa dulu nih yang pengen ngeceritain duluan? Yaudah, dari aku deh. Kalau dariku, cara bagi waktunya di ini aja sih, kayak di prioritas aja. Misal, kan kalau di Apple Academy kan ada 2 sesi nih, sesi pagi dan sesi siang. Sesi pagi aku tuh dari jam 9 sampai jam 1, itu jam yang wajibnya. Nah, begitu lewat jam 1, itu udah terserah lu kesepakatan sama tim, mau meeting jam berapa, mau ngerjain apa, nah itu terserah lu kan. Jadi kalau aku biasanya 9 sampai 1, biasa aku udah nge-schedule sih harian. Jadi kayak 9 sampai 1, biasa Apple Academy, sesi, terus kayak gitu istirahat, 2 sampai 6, gue mulai kerjaan yang lain kayak freelance segala macem, baru gitu malamnya baru kayak meeting sama tim yang akademi dan lain-lain. Nah kalau Sam sama Joy silahkan dijawab. Nah boleh nih, yang pengen ngeceritain nih, mungkin ada kesah keluh gitu, bolehlah kita cerita aja, biar nggak kelihatan tuh semua di depan baik-baik aja gitu, biar teman-teman yang B25, B24, B23 tuh juga lebih siap gitu, tahu buruk baiknya tuh. Nah, Bu Eva nih pengen cerita. Iya, aku cuma mau nambahin sih, kakak-kakak jangan ngomongin bagus-bagusnya doang, ntar mereka nggak merasa, terus tiba-tiba komplain, Bu kok nggak seindah cerita kakak-kakak. Itu tadi aku sekalian cerita, Bu, kesulitannya, kebayangkan aku 9 sampai 1 sesi, 2 sampai 6 kerja, 6 sampai malam. Nah, udah kebayang lah betapa sibuknya. Main nggak sempet, pacaran nggak sempet. Ya paling lanjutnya keluh kesah sama tips sama ke di akademi. Kadang kalau itu kan timnya tuh ada
project yang timnya dipilihin, ada project yang timnya milih sendiri kan. Nah, ketika ada project yang timnya dipilihin, ya siap-siap aja bisa ketemu sama orang-orang yang pengen Nggak ditampung sesuai gitu. kayak. Orang-orang yang wah gitu, ini arah ada gitu lah. Yang lain dong pengen tahu juga nih. Kak Farel udah, Joy, sekarang Kak Sam sama Kak Joy nih. Kak Charlen juga Langsung. boleh. Ya, Kak Boleh lah Dara semuanya tahu. deh. Iya. Kan biar terfokus ke semuanya gitu, terbagi rata. Kayaknya Samnya hilang ya. Jadi Boleh deh. Joy dulu, sok Joy dulu. Oke, Oh, gimana boleh, nih Kak boleh. Joy? Kalau misalnya buat bagi waktunya sih, kan di track entrepreneurship ini kan lebih fleksibel ya waktunya. Nggak kayak misalnya kalau Farel, mungkin ada sesi-sesinya nih, sesi jam berapa sampai jam berapa itu Zoom. Nah, kalau di entrepreneurship itu lebih fleksibel. Jadi yang penting kalian ngerjain bisnis kalian, terus submit tugasnya on time gitu. Sama kalau misalnya untuk kerjaan, gue lebih ke part-timer sih. Jadinya dua-duanya sama-sama fleksibel, jadi gimana ke time management kita masing-masing aja kalau menurut gue. Gitu sih. Oke, yang lain mungkin ada yang pengen menambahkan? Ya, karena aku ditanya jadi aku harus menjawab. Iya. Ya, kalau dari gua sih cara bagi waktunya ya yang pasti kita harus bikin schedule ya, bikin planning gitu. Karena ya mau nggak mau lah kita terbatas lah kalau misalnya cuman ngejalanin based on hari ini ngapain ya, moodnya ngapain gitu. Valorant dulu lah, kerja nanti ya nggak bisa gitu gitu. Harus di planning ya. Yang pertama di planning, yang kedua harus keras sih sama diri sendiri. Cuman ya emang kadang apa ya, kalau aku tuh emang kadang kayak susah banget sih sebenarnya jujur buat planning tuh kadang kayak buat kuliahan aja tuh kayak ada banyak kadang kayak dosen pembimbing udah minta ini kadang ngaret-ngaret ya itu wajar lah tapi ya apa ya karena season ini nggak gampang gitu kan kadang kalau buat aku sih aku orangnya susah sih buat kerja remote gitu ya menurut aku remote tuh kalau buat aku sendiri tuh kurang gimana gitu tapi ya bisa lah kalau dijalanin pelan-pelan asalkan emang kita ada niatnya, ada keinginannya gitu. Dan yang pastinya jangan workaholic sih, udah itu aja gitu. Tetap jaga work-life balance-nya. Seperti itu. Kayak Najib juga malam-malam nggak bisa diganggu tuh. Pasti nganim, ya Najib? Ibu nomor 1. Ibu nomor 1. Sabtu Minggu bucin, nggak bisa diganggu juga tuh Najib. Jib, kerjaan gimana? Kalem, kerbucin. Cina, oh ya enggak, semangat gitu. Gitu guys, harus work-life balance. Iya, sempetin waktu buat keluarga, sempetin waktu buat Menghibur teman-teman. diri ya Kak ya? Gitu. Betul, Nggak lupa diri bersosialisasi. ya? Iya, karena biasanya emang seru sih udah enrichment ini teman-teman hilang aja udah mah sekarang kuliah online gitu ya terus udah aja nggak tahu udah satu magang di mana atau magang lain aja kayak nggak tahu tuh dari LinkedIn oh sih ini di sini gimana ya susah udah jarang ketemu dulu kan di kampus tapi ya seru lah Itu gitu ya yang guys. disedihnya Kak ya? Iya. Yang penting mah niat aja gitu ada Iya niat. betul. Nih pertanyaan selanjutnya nih ya. Ini banyak banget nih yang masih penasaran dengan Apple Academy nih. Tapi biar sama aja ya semuanya, karena pertanyaannya masih bisa masuk ke semuanya. Ada nggak sih minimal IPK yang harus disiapin gitu? Untuk masuk ke perusahaan ini, untuk ikut akademi ini? Boleh deh. Dari Kak Farel lah, karena Apple Academy kan. Karena pertanyaannya tertuju seperti itu. Sebenarnya kalau di akademi tuh nggak ada minimal IPK sih pas mau masuk. Cuma aku nggak tahu Bu Eva, tolong dibantu. Kalau nggak salah di internship-nya sendiri, kalau misalnya mau choose internship, itu ada minimal IPK-nya, Bu, kalau nggak salah. Ya, untuk ikut enrichment minimum kalian harus 2.00. Oke. Ya, balik lagi sih IPK itu penting nggak penting gitu ya. Udah pernah ya gue share lah. Penting nggak penting. Penting karena ya itu bukti pertanggungjawabannya, tapi bukan semuanya. Bukan berarti IPK kalian 4.00 itu sudah pasti canggih dan cocok gitu loh ya. Bisa saja tidak cocok dengan gaya di perusahaan gitu ya. Jadi ya belum klop lah ya, chemistry-nya belum dapet gitu ya kakak-kakak ya. Jadi tapi kalau misalnya IPK kalian 2 ya dan punya bukti portfolio misalnya ini list loh aku ya kuliah ala kadarnya deh tapi kemampuanku tuh ini tuh then why not gitu loh so ya itu sih gitu loh cuman ya itu kalau kalian punya ancang-ancang ke depannya gitu ya atau study abroad ya karena study abroad urusannya study ya atau mau rencana lanjut S2 minimum at least di 2,75 lah ya itu syarat rata-rata yang untuk mau menerima S2 dan terutama beasiswa sih. Itu aja sih tambahan dari saya. Oh, sama aku mau nambahin kalau biasanya kalau setelah aku lihat-lihat di internship apps BINUS,
kayak list-list dari perusahaan yang kerja sama BINUS. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan boomer istilahnya, perusahaan-perusahaan yang udah gede, yang udah lama gitu, itu mereka masih kayak ada minimum IPK segini. Cuma kalau yang perusahaan teknologi gitu, yang baru-baru kayak startup atau kayak software house gitu, biasanya nggak ada minimum IPK. Perusahaan konvensional model BCA yang kayak gitu-gitu itu pasti ada karena mereka ada standarnya. Ada yang pengen tambahin nggak dari narasumber yang lain nih? Mungkin sekalian dijawab aja pertanyaan selanjutnya. Kesah keluh deh. Keluh kesah gitu ya, tuh ya. Yang sedih-sedihnya diceritain juga biar kebayang anak-anak B23, B24, B25. Ada nggak nih? Kak Charles kayaknya lihat senyum-senyum dulu terus nih dari tadi. Ini mungkin kita tanyain aja ya. Iya, langsung aja kita tanyain aja ini, Yot. Ada nggak nih, Kak, keluh kesahnya? Apa ya, keluh kesah ya paling kayak pastilah sesama antar anggota pasti ada yang nggak kerja atau apa gitu. Tapi kan harus tetap jalan. Keluh kesah apalagi ya. Personal lah. Rahasia perusahaan. Ada sih pasti. Tapi semua kalian mau ngambil apa juga pasti ada kesulitannya masing-masing. Nggak bisa dihindari. Jadi harus tetap jalan maju. Kudu enjoy ya Kak ya? Benar. Ada apa yang ditambahin nggak nih dari enrichment yang lain? Oke, kalau gitu nanti kita lanjut aja pertanyaannya ya. Nah ini nih, apakah BINUS akan membantu kita untuk mendapatkan tempat untuk internship? Gimana nih? Membantu mendapatkan. Iya, mewadahi gitu. Menyediakan iya, tapi membantu mendapatkan enggak. Jadi di BINUS kita udah ada internship apps, kita udah kayak ngelis nih perusahaan-perusahaan yang kerja sama BINUS. Terus udah ada kayak perusahaan ini, jabatan ini jatahnya berapa. Jadi udah difasilitasi, udah ada nih, lu tinggal daftar. Nah, cuma urusan nanti lu keterima atau enggak ya itu urusan Anda gitu. Kayak ini cuma nyediain doang kayak nih. Ibaratnya kayak jodoh lah. Tuhan udah ngasih jodoh tangan Tuhan. Nah, perusahaan itu yang ngambilnya nanti. Oke, nih Yot, ada pertanyaan selanjutnya nih Yot. Betul. Apa tuh? Apakah game developing bisa dikategorikan ke track entrepreneurship? Waduh, boleh dijawab nih, boleh. Kak Joy. Kak Joy ya benar. Oke, kalau misalnya game developing di track entrepreneurship ini ada sih di angkatan gue ya. Ada dua tim yang bisnisnya tuh game developing, karena game developing itu game juga bisa dijual kan, bisa itu dijual di Steam atau dimanapun itu bisa ngasihin uang juga. Jadi kalau bisa ditanya bisa masuk track entrepreneurship bisa nggak? Bisa jawabannya. Bisa ya Kak ya. Tuh teman-teman yang mau bikin game ya kan, mempunyai ide visioner, waduh mau bikin game langsung masuk ke entrepreneurship bisa kok, tenang aja. Nggak terlalu dikotak-kotakan ya dengan judul gitu. Betul. Semuanya fleksibel. Langsung pertanyaan selanjutnya kali Yot ya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Informasi perusahaan itu ada di list nggak? Ada ya teman-teman, tadi udah sekalian dijawab ya. Tenang aja, B25 masih jauh. Nanti juga kalian nih, informasi tambahan nih. Kalian kan kalau misalkan ketinggalan info atau misleading info, tenang aja nanti kalian pas waktu 2 tahun lagi, nanti kalian juga akan mendapatkan informasi kok. Dari BINUS-nya langsung. Betul. Dengan talkshow itu kita cuma memberi tambahan aja gitu loh. Biar apa sih maksudnya? Biar tahu gitu loh dari orang yang ngalamin langsung gitu ya. Benar banget gitu loh. Sekalian kan kalian juga bisa langsung tanya-tanya ke orang ya kan? Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya deh. Kita langsung pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh Apple tahu Academy Kak, lagi ya, Ti? Kenapa? Apple Academy lagi ya. Orang-orang tertarik banget nih. Betul. Tapi ini ada pertanyaan yang menarik nih, Yot. Apa tuh? Kalau boleh tahu Kak, untuk entrepreneurship timnya itu harus dari satu jurusan, harus dari satu jurusan gitu ya pertanyaannya ya. Apa ada pembatasannya juga dari dosen tentang proyek yang ingin dibuat? Gimana Kak Joy? Gimana? Oke, gimana tadi? Sorry. Itu timnya itu harus dari satu jurusan atau enggak Kak? Atau boleh kita ngambil dari luar gitu? Oh, kalau untuk anggota selama ini sih masih pada sesuai dengan jurusannya masing-masing sih ya. Tapi mungkin Bu Eva bisa bantu Bu. Kalau misalnya untuk anggota kita boleh ngambil dari jurusan yang berbeda nggak? Oke, seharusnya kalau sesuai aturan, sesuai panduan, boleh. Yang penting maksimum 3, boleh lintas prodi.
Ya, lintas kampus belum, tapi nggak tahu ya kalau untuk anak B25 karena ternyata mulai tahun depan ya teman-teman B24 berarti ya kan tahun depan milih peminatan nih. Peminatan kalian yang di Bandung IoT bisa dapat teman-teman dari Jakarta. Jadi Jakarta bukan cuma Bandung ke Jakarta sekarang ya. Tahun depan itu Jakarta ke Bandung juga. Jadi teman tenang aja gitu loh ya. Tadi nanya list perusahaan juga pasti akan selalu bertambah, bisa saja juga berkurang. Jadi misalnya ternyata perusahaannya sudah nggak valid atau ternyata anak-anak kita di sana tidak diajarin gitu loh ya, itu bisa kita blacklist gitu. Jadi enjoy aja, tenang saja. Iya ya Bu ya, nggak usah terlalu panik gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nih ada lagi nih, Yot. Hmm. Buat Kak Michael Sung. Waduh, langsung dikhususkan gitu ya. Iya. Mau nanya nih, berapa biaya yang perlu dikeluarin untuk bisa belajar ke Korea Selatan? Thank you. Silakan Kak Michael Sung. Aku kasih rincian biayanya aja ya. Boleh Aku Kak, tuh silakan. di sana tuh habis sekitar 10 juta won lah satu semesteran. Ya itu kamu kaliin sendiri ya. Nah, terus kalau misalnya ini kamu yang nanya boleh dicatat deh. Sekali makan tuh sekitar 5.000 won ya. Terus sekali transportasi itu 12.50. Terus itu sih yang penting, makan sama transportasi. Kalau biaya itu nanti biaya misalnya tempat tinggal gitu, nanti itu gimana universitasnya gitu loh. Sama gimana biaya tempat tinggalnya kamu pilih. Kalau misalnya kamu pilih di dorm, itu harganya jauh lebih murah gitu loh. Sangat murah pisan lah gitu loh. Waduh, berarti ya lumayan. biayanya nggak terlalu ini ya, berarti kalau misalkan kita di dorm gitu ya. Jadi satu semester di dorm tuh bisa 1 bulan di tempat penginapan yang lain lah, gitu loh. Oke. Wah, Bu Eva mau jawab juga nih. Silakan. Ya, mau sedikit nambahin aja. Yang pertama itu adalah kalau kalian mau milih study abroad gitu ya, biaya SKS dan BP3 itu sama dengan BINUS. Artinya kalian tidak perlu karena Korea kan harga SKS itu kan beda ya, gitu loh. Nggak perlu bayar ke sana gitu loh ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau biaya tinggal dan makan, tinggal itu ya pinter-pinter lah ya, ya sama lah ya kayak orang ngekos ya, mau kosnya level sultan atau mau level apa gitu ya, silakan diatur gitu. Kalau mau yang agak hemat dan dapat uang saku, tanya Kak Charlene. Charlene dapat beasiswa, itu boleh sekalian langsung ditanya. Itu aja dari saya tambahannya. Boleh Kak Charlene, langsung Boleh deh. dijelasin aja. Iya, biar sekalian ya. Yuk, Kita ulik terus. Kalau kalian yang tertarik study abroad, ada juga IG-nya dari BINUS. Bentar, nanti aku tulis di link di chat ya, IG-nya BINUS itu bisa diikutin aja. Tapi kalau misalnya kalian mau ada beasiswa juga program pemerintah juga banyak. Salah satunya ini yang dari kampus Merdeka ISMA gitu. Jadi kalian boleh searching aja persiapannya gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya boleh, Ti. Oke nih, ada pertanyaan bagus nih. Apakah selama enrichment kita tetap ada perkuliahan? Waduh, ini pertanyaan yang sangat common tapi sangat penting ya. Betul. Gak ada. Kita Gak ada udah ya? off kampus kalau ada enrichment. Oh. Udah fokus ke internship itu ya kayak. Kecuali memang ada matkul-matkul yang mungkin apesnya lagi harus ngulang gitu. Itu jadi bisa sih kalian sambil enrichment sambil mengulang mata kuliah itu. Cuma ya most of the cases ya kalian udah fokusnya enrichment. Tapi kalian ada faculty supervisor ya, minimum 2 minggu sekali ketemu dengan dosen pembimbingnya. Ya cerita-cerita lah, curhat lah. Kalau ada masalah bingung, adalah yang bisa ditanya gitu loh. Nggak sendiri ya? Iya, Bu, saya kok bosnya saya ajak ngobrol nggak nyambung nih ya gitu loh. Nah kan bisa dapat masukan gitu loh. Itu sih. Oke, kita lanjut aja. Pertanyaan selanjutnya, Ti. Pertanyaan selanjutnya, kita pilih dulu Yot ya. Mana Boleh. nih yang bagus nih? Wah, ini nih boleh nih. Apakah, waduh hilang tuh pertanyaannya. Baru apakah ada? Bawah Pak. Nah itu dia. Apakah bisa internship di 2 tempat atau lebih? Silahkan yang ingin menjawab. Nggak bisa. Kalau 2 tempat itu yang penting yang terdaftar atau tercatat oleh BINUS itu 1. Oke, kalau kalian mau freelancer mau apa ya kayak Kak Farel, Kak Joy dan lain-lain out of
concern gitu loh ya. Karena internship itu nanti supervisor kalian, ya set supervisor juga bertanggung jawab atas 50% dari nilai kalian. Ya, jadi satu tempat aja. Terus balik lagi ya, tergantung tempat magangnya ya. Ada misalnya bekerja di BCA, itu jam 8 harus sudah online. Jam bolehlah offline-nya, tapi jadi lebih teratur gitu loh. Kalau misalnya ada juga perusahaan yang ya lebih fleksibel lah, yang penting jam meeting harus ada gitu. Beda-beda ya setiap perusahaan, apalagi kondisi pandemi dan nanti misalnya nggak pandemi itu juga akan berbeda lagi. Mungkin teman-teman yang tahun depan itu ada kemungkinan sudah hybrid ya. Baik modelnya startup atau apapun itu merasa hybrid setidak-tidaknya masih lebih baik karena ya kasihan ya, tanya aja pengalaman teman-teman 24. Nggak pernah ketemu sama sekali, mau mulai ngobrol juga nggak enak gitu kan, tapi at least ketemu gitu kan, hybrid lah ya gitu. Either sebulan sekali atau apa gitu ya, itu kondisinya. Saya kembalikan ke MC, silakan. Oke, Yodi, pertanyaan selanjutnya silakan. Pertanyaan apa nih ya yang cukup menarik ya? Boleh di scroll dulu. Nih, banyak banget yang nanya ya, pada penasaran ya. Yoi, banyak banget Pak. Nih boleh nih. Kalau studi abroad itu ada pilihan ke negara mana aja? Apakah pilihan negara kita atau pilihan negara dari binusnya gitu? Kalau setahu aku ya, kalau binus sendiri banyak banget list kampus luar negerinya dari Asia, ada Eropa, ada Amerika juga ada deh. Nah itu yang jadi udah partneran gitu, jadi udah kerjasama kampus luar negeri sama kampus binus, jadi nggak terlalu banyak ribet. Tapi kalau misalnya kalian ada rekomendasi atau udah punya satu tujuan gitu juga bisa kayak paling harus ngelengkapin berkas-berkasnya karena kan itu urusannya nanti sama transkrip nilai. Terus juga kalau yang partneran sama binus itu bayar SKS-nya sesuai kayak yang di binus saja. Tapi kalau misalnya kalian ada rekomendasi itu ada kemungkinan bisa harus bayar juga ke perusahaan luar negeri, kampus luar negerinya. Itu cukup menjawab ya untuk teman-teman tentang perkuliahan di luar negeri ini. Oke, pertanyaan masih banyak ya, kita terus aja cari. Boleh di scroll. Nih. Oke nih, bagus, cukup menarik nih. Jika memilih internship banyak tawaran yang disediakan oleh perusahaan dan kita tinggal pilih saja, bagaimana terkait peluang masuk ke perusahaan saat pandemi ini gitu? Gimana nih? Bu Eva mau jawab, Bu? Mau pandemi atau nggak pandemi sih peluangnya tergantung skill, CV, ya interview gitu loh ya. Itu sih jawabanku gitu loh. Karena walaupun misalnya pandemi ya, perusahaan kan juga pasti butuh resources. Ketika awal-awal pandemi memang lebih berat kondisinya adalah mereka masih adaptasi lah ya. Kalau sekarang ini malah mau nggak mau beradaptasi ke teknologi gitu ya. Jadi kan kalau yang tahun lalu tuh ketika kita baru pandemi itu langsung drop lah, maksudnya perusahaan pada drop mentalnya gitu loh ya. Langsung cut ya jumlah lowongan yang dibuka jadi berkurang banget gitu loh ya. Itu terasa tahun lalu. Kalau tahun ini banyak perusahaan yang non IT base ya, mereka yang mulai merasa penting ke arah IT base dan itu yang banyak membuka peluang, serta konsultan, perusahaan konsultan itu juga kan mau nggak mau proyek sudah makin banyak ya. Nah itu juga semakin banyak kesempatan ya. Tapi balik lagi peluang itu bukan tergantung saya ya, bukan tergantung apps-nya gitu ya. Lebih tepatnya adalah bagaimana kalian memilih, tip and trick dalam memilih perusahaan juga harus cerdas. Artinya jangan semuanya untuk ke BCA atau jangan semuanya ke Tokopedia gitu loh ya. Mesti pinter-pinter lah gitu loh. Nggak mungkin ada perusahaan yang kamu nggak pernah dengar namanya tapi berpotensi. You need to do a lot of research. That's it. Oke, terima kasih Bu Eva. Kita cari lagi tip pertanyaannya ya. Atau mungkin kita sambil nyari-nyari pertanyaan, boleh dong kakak-kakak narasumber kalau pengen nyeritain tentang bagaimana kehidupannya, cerita-ceritanya gitu, boleh dong. Atau kan ada yang beasiswa tuh, boleh nih. Kalau ada yang pengen gitu loh.
Tapi aku lebih pengen ini sih minta tolong Charlene untuk karena kan Charlene salah satu yang lolos beasiswa nih. Mungkin untuk teman-teman yang B24, B25 ya, terutama ya kalau B23 mungkin sudah agak berat ya. Apa sih yang dibutuhkan di dalam berkas beasiswamu, Charlene? Jadi mungkin itu yang kalau kepepet kan nggak mungkin gue bisa tulisin kan, gitu loh. Itu sih. Silakan Charlene. Yang paling penting sih skor Inggris sih dari kalau aku sendiri pakai IELTS. Kebetulan emang waktu pas dari lulus SMA dulu udah pernah tes IELTS, tapi karena udah habis IELTS kan itu masa berlakunya 2 tahun. Pas kebetulan aku kemarin apply itu udah habis, jadi sebenarnya aku tes IELTS lagi itu buat ngedaftar study abroad yang kayak Sung. Jadi emang bukan planning buat beasiswa. Ternyata pas bulan April Mei itu ada info beasiswa. Aku coba masukin aja berkasnya. Jadi yang paling penting sih skor IELTS-nya sih, TOEFL atau IELTS itu bisa. Itu yang penting soalnya itu kalian nggak bisa cuma persiapan 1 minggu terus langsung tes. Kan itu ada minimal skornya. Jadi kalau saran aku dari sekarang kalau emang kalian pengen punya pengalaman luar negeri, terutama harus bahasa Inggrisnya itu dipersiapkan. Terus buat kayak IPK kan itu pasti sebagai salah satu persyaratan untuk beasiswa kan. Kalau kemarin itu minimal 3, cuman rata-rata yang keterima itu di 3,5-an. Terus paling kayak ngerjain esainya, esai itu kan kadang beda-beda juga tiap pemberi beasiswa ya. Jadi kalau yang kemarin itu sih kayak cuman dikasih 4 pertanyaan, terus masing-masing dikasih maksimumnya 200 kata, kayak gitu. Jadi kita ngetik apa sih yang pertanyaan-pertanyaannya paling kayak apa yang motivasi kamu, apa yang pengen kamu lakukan, kayak gitu, kontribusi kamu apa, kayak gitu. Tapi bisa juga beasiswa lainnya itu kayak misalnya esainya langsung 1 halaman, kayak gitu sih. Tapi ya sih yang paling penting sih Inggrisnya. Gitu. Oh, Terima kasih Kak wah, Charlene. ini Sedikit ada tambahan dong, sedikit tambahan. Boleh, Selain boleh, Bu. Inggris tuh ya, at least ada pengalaman either ya himpunan kayak atau ikut Iya. lomba, pengalaman aja nggak harus menang ya gitu. Jadi Iya, itu iya. ada modal untuk diceritain gitu kan disuruh cerita kan Charlene Benar, kan. iya. Apa sih yang pernah kamu kerjakan selama mahasiswa? Apa harapan kamu nantinya? Nah, jadi ada modal itunya ya teman-teman Iya, ya. sekali. Jadi kalian di BINUS itu sangat enak banget udah disediain kalian dari pengalaman enrichment-nya, terus kita juga kan organisasinya banyak, jadi kalian kok bisa involve juga. Terus sama saran aku kan online gini rada nyantai, kalian kembangin juga hard skill kalian. Mau ngapa-ngapainnya, misalkan kalau misalkan kalian kayaknya nggak ngoding banget, tapi mau belajar desainnya, kayak gitu kan tetap masih bisa. Ya ikut lomba. Bang Farel tuh. Ya kayak gitu sih. Pokoknya kalian sebisa mungkin maksimalin waktu luang kalian dengan hal-hal yang berguna, bermanfaat. Oke, terima Oke. kasih Kak Charlene. Ya, Kita lanjut ini ya ke langsung ini ya, pertanyaan. ada pertanyaan yang langsung nyambung tapi. Boleh deh, Sama Kak apa tuh? Charlene. Apakah community development sejenis dengan KKN atau ada bedanya nih? Iya tuh. Atau mungkin enrichment yang lain juga boleh menjawab itu. Itu kayaknya mesti aku deh. Ya, KKN itu adalah program pemerintah ya. Jadi kuliah kerja nyata yang ada di misalnya membangun desa mana kayak gitu ya. Nah, di BINUS itu masuknya adalah community development ya. Jadi either kalian partnernya BINUS atau sebenarnya ada kok daftar partnernya pemerintah juga ya. Kalau di BINUS tahu saya ada mengembangkan di desa apa deh. Aku udah 3 tahun sih dulu di daerah Cilegon sana gitu. Dan pemerintah juga sekarang banyak kok membuka misalnya membantu sekolahan di sekitar kita, misalnya saya tinggal di Bandung Barat misalnya. Membantu sekolah di sekitar Bandung Barat selama 3 bulan atau 3 bulan sampai 6 bulan tadi KKN modelnya terkait sesuai bidang kita. Jadi kalau misalnya IT berarti bantuin sekolah tersebut ngajar anak-anaknya tentang IT. Itu juga ada. Jadi pilihannya banyak sekali gitu loh. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Nah, ini nih ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Nih, kalau kita udah masuk ke enrichment sesuatu tuh, kalau kita tidak sesuai dengan jurusannya gimana tuh?
Dari Fadlan nih. Ini mungkin maksudnya bukan ini deh. Mungkin Fadlan ya. Fadlan maksudnya adalah kalau misalnya aku enrichment-nya tidak mau di bidang IT gitu loh ya. Benar ya? Mungkin ke arah sana nih, bukan ke kalau sudah masuk boleh ganti nggak? Gagal 1 semester. Ya. Jadi kalau mau masuk itu putuskan hati, niat, jiwa, raga baik-baik. Karena kalau tidak 1 semester ya udah buang waktu, buang duit SKS dan B3. 1 semester langsung dianggap gagal. Jadi kalau dipecat kalian dari perusahaan dianggap gagal 1 semester. Oke. Kalau misalnya tidak sesuai dengan jurusan gitu loh ya. Base-nya adalah IT related sih, terutama anak B24 dan B25, kalian malah ada major kan, minor kan. Minornya B24, 25 malah lebih enak. Boleh ngambil human HRD, boleh ngambil komunikasi gitu loh ya. Tapi kita tetap harapannya, misalnya nih kerjanya di communication deh ya atau di HRD-nya. Tapi kita harapannya kamu tetap menggunakan basic berrelated lah ya dengan tag-nya kamu. Marketing misalnya nanti bantu ke bagaimana analitik tool-nya di marketing. Kenapa? Karena kalian background-nya gelarnya nanti Eskom, sarjana komputer gitu. Skripsinya suka dan nggak suka gitu ya. Tetap harus ngoding. Kasihan ya, nanti udah megang sertifikat gitu loh kan. Ditanya bisa apa, nggak bisa ngoding. Ya nggak harus sampai canggih-canggih ke dalam sih. At least untuk teman-teman yang mungkin merasa salah jurusan sampai sekarang gitu loh ya. Nggak harus bekerjanya nanti di bidang IT sebagai engineer gitu loh ya. But at least you need to know how to yield or use your tech. Gitu. Itu dari saya. Kak Farel mau menambahkan tuh, silakan Kak. Kalau misalnya aku mau nambahin, kalau misalnya yang dari ini, kalau aku tangkapnya konteksnya kalau misalnya mau internship nih, tapi si jabatannya tuh yang nggak IT gitu. Nah, itu nggak bisa. Karena kalau misalnya di internship apps juga, di internship apps sekalipun, itu jabatan-jabatan yang ada tuh itu IT related semua. Kayak front-end developer, back-end developer, database administrator, quality assurance, anything you can say. Nah, kalau jabatan-jabatan kayak UI UX designer, nah itu mah di anak desain munculnya. Di kita nggak muncul, di internship apps yang IT nggak muncul. Jadi memang by default pun nggak bisa sih. Kedepannya mungkin akan bisa sih, kedepannya. Karena kan pas zaman Bisa minor ya, Bu, kalian, ya nggak ada minor zaman kalian. Nah, Nah, kalau iya. zaman sekarang, zaman 23 juga belum ada minor. Anak Belum. 24 nanti ada minor gitu loh. Hmm. Oke. Jadi itu masih tahun depan sih, jadi gue masih belum bisa jawab. Ini pertanyaannya futuristik. Oke. Oke, karena kita memiliki waktu sedikit lagi, kita mungkin menjawab sekitar 2 atau 3 pertanyaan lagi ya. Boleh, Yot. Oke, Silakan. kita cari lagi ya, Ti. Oke. Yang mana nih, Yot? Kira-kira yang mana bagus ya? pertanyaannya nih. Bingung nih, karena pertanyaan itu masih mirip-mirip ya. Kadang Betul. ada juga yang udah dibacakan gitu. Itu ada yang nanya jago coding tuh, biar bisa nanti seleksinya tes. Oke, boleh tuh. Kan Kak Farel kan ditanyain tentang code juga kan. Banyak tuh kalau perusahaan mau masuk beli-beli, Topet itu Nah, ini juga. dia. Ditanya tentang code tuh. Duh, hilang. Pertanyaannya hilang. Aduh. Nah, oh ini ya. Kak, aku mau nanya, tips buat jago coding apa sih, Kak? Aku suka bingung harus belajar dari mana aja dan suka merasa nggak cukup kalau sekedar dari matkul. Waduh. Berat pertanyaannya. Kalau dari aku nih, ngambis aja gitu. Ngambis aja. Misal yang di kelas, kalian cuma diajarin looping. Misal masih semester 1 nih, anak B25. Misal di kelas, kalian cuma diajarin looping. Ya kalian begitu di luar kelas, belajar yang lain, cobain lagi. Selain looping for, kalian cobain looping while misal. Jadi, ya di kelas di cuma segini, kalian lampaui itu. Terus kayak misal matkul database, kalian cuma diajarin SQL doang gitu. Nah, tapi pas di luar kelas, kalian sambil cobain tuh, sambungin si SQL-nya ke web misal. Terus, ya jadi, apalagi ya gitu aja sih. Jadi lampaui yang lain aja gitu. Harus Yamaha ya, Kak ya? Semakin Yamaha, di depan. semakin gitu. di depan. Terus kalau gue ya, kalau misalnya pengen jago algo, kalau dari gue kayak ngoding tiap hari aja. Coba-coba Codeforce gitu kan, HackRank gitu-gitu.
Itu kalau dari aku yang seorang kompetitif programmer ya. Tuh kalau dari Babang Sam lihat di chat ikut project tuh. Nah, project kan guys, mari katanya niat DM. Project juga penting karena di project tuh lu bisa dapat hal yang nggak bisa lu dapat di kelas doang. Lomba-lomba gitu pengaruh nggak? Lomba juga. Jadi you can do anything buat bisa jago ngoding. Sedikit tambahan sih, sebenarnya kalau kita berbicara tentang perkuliahan, itu kan tersegmen-segmen. Ya, ini belajar codingnya, ini belajar database-nya, ini belajar analisisnya. Kalau kalian ikut project, kalau kalian ikut lomba, itu whole package. Ya, whole package dong, gitu loh. Karena kan kamu menganalisa dari project, dari mata kuliah PDM, misalnya, belum lagi software engineering-nya, gitu. Intinya sih adalah like it or not, gitu loh ya. Ketika kita berbicara tentang project, internship, lomba, you blend all your resources, ya. Pengetahuannya semuanya di blend jadi satu. Terus ya tadi plus gitu loh. Ya dikasih soal tabelnya 5 gitu kan, query-nya 5 tabel. Ya latihannya 7 tabel lah gitu loh. Itu salah satu tipsnya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Farel, Bu Eva dan teman-teman semuanya. Nih, Ti, karena waktunya juga udah cukup ya. Karena masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan tuh dari teman-teman tuh masih belum kejawab nih. Mungkin boleh dong Bu Eva atau teman-teman yang lain, boleh dong kasih wadah tempat-tempat teman-teman tuh pengen nanya-nanya lagi gimana tuh. Atau misalkan dari Instagram atau dari mana boleh. Nanya ke Himti aja. Semua DM aku mah gue nggak jawab nanti. Itu sih kalau jawaban gue. Silakan yang lainnya. Oke, boleh. Boleh. Ke Kak Farel, Kak Charlen, boleh yang lain. Ada yang ingin, bisa deh nanya-nanya ke Instagram tuh, boleh tuh. Iya aja langsung. Langsung ke DM IG aja ya Kak? Iya. Kamu nge-follow satu, ntar kamu cari followingnya, ketik aja namanya. ada lagi semua kok. Oke. Ada lagi nggak yang lain nih, Kak Michael Sung mungkin? Boleh DM aku aja. Aku udah masukin tadi di chat ya. Oh iya, sama ini sih kalau kalian nyari pengalaman ngoding itu ikut project, walaupun apa ya, kalian kan nggak usah ngarepin kayak dibayar atau apa ya, tapi di situ tuh kalian belajar karena kalian udah punya kayak kalau ikut project kan udah ada kayak goalnya sendiri. Nah kalian kan dari sana kita bisa belajar ngembangin juga kayak apa aja tools yang dipakai, karena kan tiap project itu beda-beda toolsnya. Terus cari yang kalian suka. Biar apa ya, belajarnya juga sambil enjoy gitu. Walaupun aku juga kemarin ini sempat ikut kayak nggak resmi gitu sih, kayak magang, tapi dari situ malah jadi aku belajar front end gitu, padahal sebelumnya aku nggak pernah belajar kayak gitu. Oke teman-teman, kalau masih ada yang misleading sama DM Instagramnya, nanti kita bakal kasih lagi kok, tenang aja teman-teman. Terus teman-teman juga kalau masih bingung tinggal tanya aja, tenang aja, kalau yang masih jauh mah masih ada lah ya perjalanan ya Ti ya. Betul banget Yodi. Oke, sekarang kita ngapain lagi nih Ti? Apakah kita udahan acaranya atau gimana nih? Karena kita keterbatasan waktu ya, soalnya kita lihat tadi kan di Slido itu masih banyak pertanyaan yang bagus-bagus. Namun mohon maaf teman-teman kalau ada pertanyaan yang belum bisa dijawab karena waktunya terbatas. Oke, sekarang kita udah berada di penghujung acara nih Yot. Namun sebelum itu kita bakal promosi nih buat acara webinar selanjutnya. Jadi acara webinarnya kapan Yot? Oke, jadi kita dari Himti bakalan ada acara webinar selanjutnya di tanggal 23 Oktober besok ini teman-teman, dengan membawakan tema Find Solution to Your Struggle in IT. Waduh, agak berat ya namanya ya. Iya. Acaranya tuh ngapain nih Yot? Jadi acaranya itu cocok banget nih, khususnya nih buat kalian yang masih angkatan B25, yang masih bingung nih tentang IT itu gimana, ke depannya nanti kayak gimana, lingkungan kerjanya tuh kayak gimana, atau yang masih ngerasa salah jurusan gitu loh. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran, boleh langsung join aja nanti di tanggal 23 Oktober nanti. Ditunggu ya teman-teman updatean terbarunya. Pokoknya nanti di-share ke grup angkatan ya? Betul sekali, atau nggak bisa langsung buka Instagramnya Himti gitu. Betul banget Yodi. Oke, dan juga gue mau ngasih tahu nih ya, bahwa acara ini bakal dimasukin ke channel YouTube-nya Himti Binus Bandung, teman-teman. Jadi betul banget. Kalian bisa ngeliat juga Yot ya? Betul.
ini teman-teman kalau yang masih, aduh tadi ketinggalan info beberapa gitu, teman-teman langsung cek aja ke YouTube, nanti kami akan up secara cepatnya gitu. Betul. Dan juga nih buat kalian yang belum follow IG-nya Himti, bisa langsung follow di Himti Binus Bandung tanpa spasi, gengs. Biar kalian tahu ada update apa aja sih tentang acara yang bakal diadain Himti ke depannya. Betul banget. Nah, teman-teman nih, kan kita habis ini ada sesi dokumentasi. Teman-teman, nanti isi dulu ya form evaluasi yang bakalan ada linknya di kolom chat box ya teman-teman. Sebelum Anda leave, kita isi dulu link form evaluasinya gitu ya. Nanti bakalan ada linknya di kolom chat box gitu teman-teman. Oke, kita sekarang ngapain Tip? Sesi dokumentasi ya. Betul banget. Ini sesi yang paling seru. Ayo Iya. teman-teman langsung on cam. Kita tunggu. Kita tunggu ya. Karena Ayo, nanti teman-teman, langsung on cam. dokumentasi ini bakal masuk ke Instagram ya Tia. Betul. Ini kan bisa ngeliat juga deh. Waduh, gue pernah ikutan. Ini nih acara nih. Betul. Pamer ke anak gitu kan. Oh ini bapak dulu waktu muda. Waduh. Gitu. Kita kasih waktu berapa menit nih Ti? Kita kasih waktu 2-3 menit kali ya Teh. Oke, boleh lah ya. 12-2 lah ya, biar tidak atau Waduh, 12-1 ya. di sini ada teman kita nih. Ada Bapak Rafael yang sudah on cam. Halo Bapak Rafael. Kita tunggu Oke. nih. Oke, kayaknya sih udah ya Tia. Gak apa-apa lah. Kita dokumentasi aja. Untuk Oke. kenang-kenangan ya, kalau kita tuh pernah ngadain acara talk show ini gitu teman-teman. Betul banget ya, Di. Oke, Balkis. Boleh dong kita bakalan ada sesi dokumentasi. Wah, ini udah mulai banyak nih, Yot. Yang Oh, udah banyak ya yang mulai on cam ya? Atau mau ditunggu Oke deh. dulu? Atau kita mau tunggu dulu? Boleh dong, Tunggu dulu kabar-kabarin deh. dong. Ya udah boleh. Wih, ada banyak nih, gengs. Udah banyak ya. Oke, Ada Alfian, ada Alfian Kak ya. Yo, Nah, kan seru gitu loh. Pada ada on Kak cam. Kenneth, ada Kak Biar Vanessa. warna-warni gitu ya. Iya. Betul, Bu. Kita merah hijau melulu nih. Ada lagi nggak yang lain? Kita tunggu nih. Ada Kak Riki Wijaya. Halo Kak Riki Wijaya, apa kabar? Iya nih, tuh kata Kak Charlen tuh, ayo dong on cam. Gak kelihatan nih. B24, B25-nya mana nih? Kak Charlene nggak tidur aja on cam loh demi Tuh. kalian. Coba tanya dia jam berapa di sono gitu loh. Emang di Sekarang jam 6 pagi. Tadi Widih. bangun jam 3 minta Cecil telepon. Hashtag terima kasih Cecil. Iya. Morning call. Oke, Oke. karena kayaknya udah cukup ya Tia. Oke lah, boleh deh. Langsung Oke, tapi aja. pada langsung on cam ya. Hmm. Semakin mau is ya. Wis, ada Sarwinder. Gokil. Wih, gokil. Wih, sudah pada on cam nih. Udahlah, kita tunggu deh. Mungkin udah nih, Yot ya. Yang belakang-belakang nggak sempat ganti background nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Demi foto gitu ya. Buat dokumentasi doang. Oke, kalau gitu deh. Kita dokumentasi aja ya. Langsung Balkis, kita mulai countdown. Oke, dari slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Slide 2 nggak ada yang ini. Oke, langsung aja. Oke. Oke, udah. Oke. Makasih Balkis. Oke, nih aku sebagai MC dari pribadi terima kasih banget buat teman-teman yang udah hadir memeriahkan acara ini, terutama kepada narasumber yang udah meluangkan waktunya buat menceritakan kepada teman-teman kita di Himti Binus Bandung gitu loh. Bener banget Yodi. Dan juga terima kasih kepada teman-teman dari B23 sampai B25 yang sudah menyempatkan hadir untuk memeriahkan acara ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman B23 sampai B25 ya. Ya. Dan Ini juga dong, terima teman-teman. kasih. Form Dan juga evaluasi jangan lupa, Ti. Iya, form evaluasi jangan juga diisi ya. Ya. Dan juga Dan- terima kasih kepada narasumber yang sudah banyak berbagi cerita yang sangat menarik pada acara hari ini. Dan juga menginspirasi teman-teman semua yang ada di sini. Oke, karena acaranya udah selesai, kami sebagai MC di sini izin pamit undur diri. Saya Yodi. Dan saya Fatih signing out. Dadah semuanya, selamat siang. Terima kasih semuanya. Jangan lupa diisi form evaluasinya.